Guru menjelaskan bahwa pelatihan lapangan ini sangatlah sederhana, semua siswa kelas 1 hanya perlu bertahan hidup 1 malam di dalam hutan, monster tingkat rendah telah dilepaskan di sekitar area tersebut, dan setiap ketua tim memiliki kertas sihir yang bisa mengaktifkan pelindung serta memanggil bantuan, namun ada satu aturan yang mengerikan, saat mereka menggunakannya kelompok mereka akan dikeluarkan dari kelas utama. Awalnya semua orang berpikir ini akan mudah. Bahkan Levin, bangsawan sombong di kelompok Oscar, bertingkah seolah dia bisa melindungi semuanya. Namun setelah berjalan lebih dalam ke hutan pemuda, kita merasakan ada yang tidak beres. Sebelum ada yang sempat bereaksi, lingkaran sihir aneh aktif di bawah mereka, dan seluruh anggota kelompok berteleportasi. Saat mereka membuka mata, mereka tidak lagi berada di area pelatihan. Mereka berada di kuburan kelima, tempat berbahaya yang diperuntukkan bagi siswa senior. Oscar segera menyadari bahwa ini mungkin jebakan dan menyuruh mereka menggunakan kertas darurat, tetapi Levin yang benar-benar bodoh merobeknya karena ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer. Awalnya Levin dan antek-anteknya berhasil melawan beberapa monster dengan menggunakan kerja sama tim bangsawan kebanggaan mereka. Levin membuat pelindung yang lain menembakkan mantra dan mereka bertindak seolah ini adalah pertunjukan agung dari sihir elit. Namun ketika satu monster lolos dari mereka dan langsung menyerang Lily, Oscar turun tangan dan menebasnya dengan satu pedang api. Tetapi malam harinya mimpi buruk yang sesungguhnya pun tiba. Seekor naga raksasa mangkul dari dalam hutan dan semua orang kehilangan harapan. Levin, pria yang terus membual tentang melindungi mereka, langsung bersembunyi alih di dalam kepompong tanah layaknya kura-kura, dan berencana untuk selamat sendirian. Tanpa bantuan, tanpa jalan keluar, dan naga yang bersiap membakar mereka hidup-hidup, Oscar melangkah maju. Alih-alih panik, dia mempelajari bagaimana naga itu menggempalkan mana untuk hembusan napasnya. Kemudian dia menggunakan gagasan itu dengan teori sihirnya sendiri memadatkan mana seperti ki pedang. Naga itu menyemburkan apinya, tetapi Oscar membalas dengan satu peluru api dan menembus lurus ke arahnya, membunuh naga tersebut dalam satu tembakan. Saat itulah mereka menyadari bahwa rakyat jelata yang mereka ejek adalah orang yang benar-benar berbahaya. Nah, mari kita mundur sedikit untuk melihat bagaimana remaja berusia 14 tahun bisa mengalahkan seekor naga. Di dunia ini petarung harus memilih satu dari dua jalan: menjadi penyihir yang menggunakan sihir supranatural kuat, atau menjadi pendekar pedang yang mengandalkan kemampuan fisik dan teknik pedang luar biasa. Pemuda kita Oscar memilih jalan pedang. Sejak kecil dia berlatih tanpa henti dan akhirnya menjadi orang suci pedang legendaris peringkat tertinggi yang bisa dicapai oleh pendekar pedang. Dia dihormati oleh semua orang, mengalahkan monster kuat dan menjalani kehidupan yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang. Namun terlepas dari semua pencapaiannya, Oscar diam-diam menyesali keputusannya. Di lubuk hatinya dia selalu mengagumi sihir dan berharap menjadi penyihir. Semuanya berubah kelam saat Oscar disergap oleh musuh misterius dengan pemimpin yang mengenakan liontin unik. Bahkan seseorang sekuat dirinya pun kesulitan karena para penyerang merencanakan segalanya dengan matang. Selama pertarungan, muridnya yang tak bersalah terseret ke dalam kekacauan memaksa Oscar untuk memprioritaskan nyawa muridnya tersebut. Saat dia mencapai akhir hayatnya, penyesalan terbesarnya menjadi sangat jelas dan menyakitkan. Dia menyadari bahwa meskipun dia menguasai pedang, dia tidak pernah benar-benar memahami sihir dan hilangnya pengetahuan itu mungkin telah mengorbankan segalanya. Namun takdir tiba-tiba memberinya kesempatan kedua, karena alih-alih mati selamanya, Oscar kembali ke masa mudanya dengan semua ingatannya utuh. Oscar melihat sekeliling dengan panik, bertanya-tanya bagaimana dia masih hidup dan segera menyadari bahwa dia kembali ke desanya. Dia melihat dua surat undangan yang berasal dari dua akademi yang bisa dia pilih. Ternyata ketika seseorang mencapai usia 15 tahun, mereka menerima amplop dari pemerintah yang berisi undangan ke Akademi Sihir dan Akademi Pedang. Setelah mereka memutuskan kemana akan pergi, para kandidat membawa surat itu ke akademi dan diberikan akses. Melihat dirinya menerima surat-surat tersebut dan berada di dekat desa, dia pun menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Ini terjadi saat dia berusia 14 tahun dan belum memilih jalan pendekar pedang. Tiba-tiba sosok menyeramkan muncul di belakangnya, bertanya apa yang dia lakukan sendirian di sana. Oscar berbalik kaget dan menyadari bahwa itu adalah ayahnya Brian, dan hal ini menegaskan fakta bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Brian memarahinya, mengatakan bahwa dia menjadi sombong belakangan ini karena dia lebih sering mengabaikan latihannya, tetapi sang ayah tidak tahu bahwa Oscar sebenarnya tidak sombong. Pada saat ini dia sedang memikirkan apakah dia harus mengungkapkan hasratnya terhadap sihir kepada ayahnya. Ternyata Brian adalah guru pedang yang memiliki beberapa murid di bawah asuhannya, dan peringkat master pedang berada tepat di bawah orang suci pedang dan kaisar pedang, yang menunjukkan bahwa dia cukup mahir dengan pedang. Karena dia adalah guru pedang yang dihormati, maka sudah sewajarnya putranya mulai mempelajari jalan pedang, dan memang begitu adanya. Ayahnya selalu memujinya saat bakat pedangnya terus meningkat. Suatu hari Oscar bergegas pulang untuk memberitahu ayahnya bagaimana seseorang menunjukkan sihir kepadanya.
dan itu sangatlah indah, tapi saat itulah segalanya menjadi jelas bagi Oscar. Brian mencengkeramnya mengatakan kepadanya, bahwa sihir hanya ditujukan untuk orang lemah dan Oscar akan menggunakan pedang. Sejak hari itu Oscar terus mengayunkan pedangnya untuk memastikan dia tidak ditinggalkan oleh sang ayah, namun dia tidak bisa melepaskan pedang tersebut meskipun dia sangat ingin berlatih sihir. Pada akhirnya dia mati di tangan penyihir dan karena itulah dia bertekad untuk menyusuri jalan yang benar-benar dia inginkan. Brian kemudian mengulangi pertanyaannya menanyakan mengapa dia mengabaikan latihannya, dan Oscar memberitahunya bahwa dia sudah menghabiskan seumur hidupnya dengan pedang. Brian mendengarnya dan amarah memuncak dalam dirinya menyebabkan dia melepaskan aura pedang besar dengan pedang cahaya mengelilinginya. Tekanan luar biasa dari Brian menjatuhkan orang-orang di sekitarnya ke tanah, namun Oscar tetap tenang meskipun dalam situasi yang menegangkan ini. Orang-orang lain yang tersungkur bertanya-tanya bagaimana Oscar bisa tetap setenang itu meskipun aura Brian hampir menghancurkan mereka. Melihat betapa tenangnya sang putra, Brian akhirnya mundur selangkah dan dia mengakui bahwa Oscar sama sekali tidak main-main. Dia berjalan mendekati putranya, menepuk bahunya, dan mengatakan bahwa jika dia terus begini, dia akan dengan senang hati mempercayakan serikat tersebut kepadanya. Setelah mengucapkan hal ini dia pergi dan 3 pemuda yang bersamanya bergegas mendekati Oscar, untuk menggodanya memberitahu dia bahwa mereka telah menantikan kepulangan dari akademi hanya agar bisa berduel dengannya. Salah satunya sudah menawarkan diri untuk memberi pelajaran berpedang pada Oscar dan Oscar ingat bahwa ketiga orang itu adalah rekannya yang selalu diminta ayahnya untuk berduel dengannya. Ketika ketiga pemuda itu memasuki akademi pedang dan membangkitkan ki pedang mereka mulai memberi pelajaran pedang pada Oscar seolah ingin melampiaskan semua rasa frustrasi masa lalu dan sekarang mereka kembali melakukannya. Oscar meraih pedang kayu dan pemuda itu dengan bersemangat menyuruhnya memasang kuda-kuda. Pada dasarnya ada atau tidaknya ki pedang menciptakan celah besar yang tidak bisa ditutupi oleh ilmu pedang saja, dan ketiga orang itu mengetahuinya. Tepat saat itu Oscar mengejutkan mereka lalu dia membalikkan badan, dia berjalan menuju danau dan berterima kasih pada pedang atas segalanya selama ini. Tanpa ragu dia melemparkan pedang itu ke dalam danau. Saat pedang tenggelam ke dasar danau, ketiga orang itu menertawakannya percaya bahwa dia melarikan diri dari mereka yang menjadi alasan dia membuang pedangnya. Pemuda yang ingin berduel dengannya tetap maju menyerang sambil menyebutnya sebagai aib bagi pendekar pedang lainnya. Oscar berbalik dengan senyum di wajahnya mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan menggunakan pedang lagi karena dia telah memutuskan untuk menjadi penyihir. Meskipun begitu pemuda itu tak peduli dan dia memberitahu Oscar bahwa dia tidak akan menahan diri hanya karena Oscar tidak bersenjata. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras namun Oscar mampu membaca gerakannya. Dia menyadari bahwa pemuda itu menggunakan ki pedang untuk meningkatkan tubuh dan gerakannya, tapi itu masih belum cukup. Oscar dengan mudah menghindari serangan pertama sekaligus memutuskan untuk memberinya pelajaran. Oscar mengatakan kepadanya bahwa dia harus memperlakukan bala pedang sebagai kepanjangan dari tubuhnya sendiri dan bukan sekadar alat, namun ini malah membuatnya semakin marah. Dia berteriak pada Oscar memintanya untuk tak menseramahinya lalu, dia mulai menggayungkan pedangnya dengan panik tapi Oscar bahkan tidak mengangkat tangannya sebelum menghindari semuanya. Oscar segera menyadari bahwa dia sudah memperlakukan pemuda itu seperti sedang berduel dengan murid dari kehidupannya sebelumnya. Rasa frustrasi merasuki pria itu, dan dia mulai berteriak bingung kenapa dia tak bisa mendaratkan satu serangan pun. Oscar memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya, dan hanya dengan satu dorongan di kepala sudah cukup untuk membuatnya tersungkur. Oscar menyelesaikan tugasnya dengan meninju kepala pemuda itu, membuatnya jatuh ke tanah sepenuhnya. Pemuda itu bahkan tak bisa berjalan sendiri dan saudara-saudaranya harus membantunya. Setelah mereka pergi, Oscar menatap pedang pemuda itu yang tertancap di tanah dan dia ingat bagaimana sang ayah memaksanya membangkitkan ki pedangnya secara paksa di kehidupan sebelumnya. Oscar menyadari bahwa dia harus menguasai sihir terlebih dahulu untuk menghindari hal yang sama terjadi. Oscar lalu menuju ke hutan yang dalam tempat yang dia yakini tidak akan dilihat siapapun. Dia menemukan batu untuk duduk dan dia ingat pernah bertanya kepada penyihir bernama Lily di kehidupannya di masa lalu bagaimana dia bisa menggunakan sihir. Oscar tahu bahwa pendekar pedang memurnikan energi dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kemampuan diri atau senjata mereka, tetapi dia selalu bertanya-tanya bagaimana penyihir melakukan itu. Lily meluangkan waktu sejenak untuk memikirkannya dan dia memilih cara terbaik yang dapat dia jelaskan. Dia mengambil kaleng penyiram dan mulai menyiram bunganya, mengungkapkan bahwa sihir mirip dengan menggunakan penyiram untuk memelihara tanaman. Dia menambahkan bahwa mana tidak terlihat oleh mata telanjang tetapi mana adalah sesuatu yang ada secara alami dan memenuhi atmosfer.
Dengan mengalirkan mana melalui sirkuit seseorang dan menuangkannya ke dalam formula sihir ini akan melahirkan sebuah mantra. Dulu Lily menjelaskan hal ini dengan penuh antusiasme, dan sekarang Oscar benar-benar membutuhkan pengetahuan itu. Dia duduk di atas batu untuk menyerap semuanya. Karena dia diberitahu bahwa mana sama seperti udara, dan ada di mana-mana dia yakin, jika dia bisa merasakan mana itu dia akan bisa menariknya ke dalam sirkuitnya. Bagi pendekar pedang mereka menggunakan semua panca indera mereka untuk bertahan dari kontak dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dan meskipun dia bukan lagi orang suci pedang panca indera yang dia asah di kehidupannya sebelumnya tetap berada di dalam tubuhnya, oleh karena itu Oscar yakin bahwa dia seharusnya bisa merasakan aliran mana yang tidak terlihat dan setelah sejenak berkonsentrasi dia akhirnya melihat mana berupa benang ungu yang indah di sekelilingnya. Wajah Oscar berbinar kegirangan ketika hal ini terjadi karena dia akhirnya bisa melihat mana, dan dia menyadari bahwa yang tersisa hanyalah menariknya ke dalam sirkuitnya. Tiba-tiba dia tersadar bahwa dia bahkan tidak tahu cara menariknya ke dalam sirkuit karena dia tidak repot-repot bertanya. Dia melompat dari batu, dan menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di kejauhan karena dia bisa melihat mana yang pekat di area tersebut. Oscar melangkah menuju area gelap itu dan dia terkejut karena tidak ada satupun makhluk hidup di area tersebut. Sesuatu yang aneh tiba-tiba mendarat di depannya membuatnya menunduk, dan ketika debu mereda dia melihat sebuah golem sialan berdiri menjulang di atasnya. Oscar panik bertanya-tanya mengapa ada golem di sana. Dan entah dari mana seorang penyihir berambut merah muncul dari atas. Dia mendarat dengan anggun di bahu golem itu sambil bertanya pada Oscar apa urusannya di bengkelnya. Pertanyaan itu segera menjadi serius saat sang golem beralih ke mode tempur dengan mata bercahaya dan penyihir itu bertanya apakah Oscar mengincar hasil penelitiannya. Dia menyuruh Oscar untuk berpikir baik-baik sebelum menjawab, karena nyawanya bergantung pada jawaban itu. Oscar menatap tajam penyihir itu karena dia adalah seseorang yang rumornya sering ia dengar di medan perang. Dia dianggap sebagai pahlawan yang medan perang utamanya adalah wilayah utara yang beku dan kejam serta dikenal sebagai pasukan satu wanita dengan sebuah golem. Dia adalah pahlawan yang memimpin sebuah golem yang mampu menandingi 1000 prajurit penyihir penciptaan Isabel. Tanpa Oscar sadari dia diseret ke tempat persembunyian Isabel dan tangannya dirantai sementara Isabel menginterogasinya. Oscar tidak pernah mengira akan bertemu Isabel dengan cara seperti ini dan Isabel menuntut untuk tahu dari faksi mana Oscar berasal. Oscar masih kewalahan dengan semua ini, dan hal itu membuat Isabel kesal karena dia menginginkan jawaban. Dia melepaskan lingkaran sihir di bawahnya menuntutnya untuk bicara, atau dia akan menyesalinya. Oscar berteriak ketakutan menyuruh Isabel untuk tenang karena dia jelas tidak melawan saat ditangkap tadi yang berarti dia bukanlah musuhnya. Ini malah membuat Isabel semakin marah dan dia meraih tongkatnya untuk memanggil bola api saat dia bersiap untuk menghabisi Oscar. Dia menyebutnya sebagai penyihir tanpa nama, dan saat itulah Oscar berteriak memberitahu Isabel bahwa dia bahkan belum menjadi seorang penyihir. Isabel terkejut mendengarnya dan dia berasumsi bahwa Oscar berbohong. Dia mencengkeram kepalanya dan melihat ke dalam sirkuitnya hanya untuk menyadari bahwa Oscar mengatakan yang sebenarnya karena tidak ada mana di dalam sirkuitnya. Setelah itu keduanya duduk untuk minum dan Isabel memberitahu Oscar bahwa dia tidak akan meminta maaf jadi Oscar harus membuang jauh-jauh pikiran itu. Isabel menyebutkan bahwa dia baru saja memulai posisinya sebagai profesor di akademi dan dia sudah diincar oleh semua orang di dekatnya. Oscar terkejut saat mengetahui bahwa Isabel sudah menjadi profesor di akademi sihir. Isabel dengan bangga menjawab bahwa dia memutuskan untuk menjadi profesor karena dia yakin itu akan membantu penelitian golemnya. Oscar menyadari bahwa kesempatan emas baru saja jatuh ke pangkuannya karena jika dia bisa belajar di bawah bimbingannya selama dia mengajar di akademi, dia mungkin akhirnya bisa menyalurkan mana ke sirkuitnya. Oscar kemudian mengambil langkah berani dengan meminta Isabel mengajarinya cara memanifestasikan mana di tubuhnya. Isabel langsung mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik pada seseorang yang lemah dan tidak berbakat sepertinya. Isabel menyuruhnya menghabiskan minumannya lalu pergi tapi Oscar tahu dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Saat itu Isabel meminta golem pelayannya menuangkan minuman lagi, sementara Oscar sibuk memikirkan cara meyakinkan Isabel. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres pada bahu kanan golem itu, dan dia berdiri untuk memberitahu Isabel bahwa golemnya bertingkah aneh. Isabel meneriakinya dengan marah bertanya apakah dia membual hanya untuk mencari perhatian, tapi dia belum selesai bicara saat golem itu menumpahkan teh ke kepalanya. Oscar panik dan dia bergegas memeriksa keadaan Isabel, karena tehnya jelas sangat panas. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia menyebutkan bahwa sirkuit di dekat bahu kanan golem itu tersumbat.
Isabel akhirnya tenang untuk memeriksanya dan dia menyadari bahwa tebakan Oscar benar. Dia bertanya bagaimana Oscar tahu bahwa golemnya tidak berfungsi dengan baik. Dia menjadi semakin penasaran dan dia meraih lengan Oscar menanyakan bagaimana dia tahu itu rusak, lalu Oscar menjawab bahwa dia bisa melihat aliran mananya terlihat tidak wajar. Saat itulah Isabel menyadari bahwa tampaknya Oscar bisa melihat mana di udara. Oscar ingat bahwa penyihir itu sebenarnya memberitahunya bahwa mana tidak terlihat, lalu Oscar membalas bahwa dia bisa melihat mana. Isabel terkejut mengatakan bahwa inilah alasan Oscar mampu menembus penghalangnya, dan itu karena penghalangnya bekerja dengan mengganggu mana yang tidak terlihat di udara untuk menghasilkan efeknya. Oscar mulai bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud dengan bakat oleh penyihir jahat yang membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Isabel tersenyum memberitahu Oscar bahwa dia akan mengajarinya cara menggunakan mana. Oscar terkejut mendengarnya karena beberapa saat yang lalu dia hampir mengusirnya. Isabel memberitahunya bahwa apa yang dia katakan adalah dia tidak peduli pada pria yang lemah dan tidak kompeten. Tapi kenyataannya Oscar telah berhasil memancing ketertarikannya. Keduanya berjabat tangan dan tanpa membuang waktu Isabel membawa Oscar ke ruang kuliahnya di mana dia menyuruh dua golem memegang papan tulis agar dia bisa menggambar catatan penjelasannya. Isabel memberitahu Oscar bahwa selama dia hidup mana akan diserap ke dalam tubuhnya secara alami dan Oscar menjadi semakin penasaran tentang bagaimana dia harus mengalirkannya melalui sirkuitnya. Isabel kemudian memutuskan untuk memberikan contoh dengan memberitahu Oscar bahwa dia jelas tidak bisa menuangkan teh jika dia tidak punya cangkir dan mana hanya mengalir melalui sirkuit begitu formula sihir dimasukkan. Isabel mengeluarkan gulungan sihir yang telah diukir dengan mantra tertentu yang sama dengan yang dia bagikan kepada siswa tahun pertama di akademi. Oscar mengambil gulungan itu dengan penuh rasa penasaran bertanya pada Isabel sihir macam apa itu. Isabel memutuskan untuk tidak memberitahunya, membiarkannya tahu bahwa itu adalah kejutan sampai dia berhasil melakukannya. Isabel menyuruhnya merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya dan membayangkan menuangkannya ke dalam formula di tangannya. Dia bertanya apakah Oscar bisa melakukannya dan Oscar dengan penuh semangat mengatakan padanya bahwa dia akan mencobanya. Jauh di lubuk hatinya Isabel tahu bahwa tugas yang diberikannya membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan, tapi dia berharap Oscar bisa melakukannya dalam 2 minggu jika dia benar-benar berbakat. Oscar meletakkan gulungan itu di lantai dan dia mengikuti instruksi Isabel untuk merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Dia mengibaratkan ini seperti saat dia memurnikan ki pedangnya. Jadi dia hanya perlu memfokuskan kesadarannya ke dalam. Oscar memejamkan mata dan dia membiarkan mana mengalir melaluinya sampai masuk ke dalam formula itu. Tepat seperti yang dia katakan, mana itu menyalakan formula pada gulungan tersebut memunculkan cahaya yang terang. Pada dasarnya mempelajari mana itu seperti belajar berjalan dengan kaki baru dan tidak ada orang yang terlahir langsung tahu cara berjalan. Seseorang harus jatuh berkali-kali. Dan hanya setelah memahami cara menggerakkan tubuhnya, barulah seseorang bisa berdiri sendiri. Isabel melihat Oscar lulus ujian dalam hitungan menit dan dia mematung karena terkejut. Dikatakan bahwa mereka yang berada di puncak dunia sihir dapat mempelajari mana lebih cepat dari siapapun, tapi dia tidak pernah menyangka Oscar akan mempelajarinya pada percobaan pertama. Dia bertanya-tanya apakah itu karena Oscar bisa melihat mana di udara, tapi dia segera membuang pikiran itu karena hal itu saja tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun dia tidak bisa tidak menerima kenyataan bahwa yang berdiri di depannya adalah seseorang dengan bakat yang luar biasa. Isabel bergegas menepuk punggungnya memujinya, karena mampu mengaktifkan formula sihir pada percobaan pertamanya. Tiba-tiba kegembiraan Oscar mereda, dan dia memberitahu Isabel bahwa apa yang baru saja dia lakukan belum cukup bagus. Isabel bingung dan Oscar memberitahunya bahwa apa yang baru saja dia lakukan itu tidak indah. Dia teringat pada sihir yang ditunjukkan kepadanya saat dia masih kecil dan berbicara tentang betapa indahnya sihir itu dibandingkan dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia menunjuk ke arah formula itu sambil mengatakan bahwa itu tidak benar dan dia memberitahu Isabel bahwa sama seperti bahu golem itu rasanya benar-benar janggal. Dia menoleh pada Isabel bertanya apa pendapatnya tentang itu, tapi Isabel begitu kewalahan, sehingga dia bahkan tidak bisa memberikan jawaban yang pantas. Oscar lalu menyebutkan bahwa dia telah menyadari kebenaran yang sederhana, dan bukan berarti dia hanya ingin menjadi seorang penyihir, tetapi dia ingin menjadi penyihir yang bisa merapal sihir yang sempurna dan indah. Matanya berbinar kegirangan saat mengatakan ini dan Isabel memberitahunya bahwa dia seharusnya menulis ulang formula sihir itu jika dia merasa ada yang salah dengan itu. Oscar bergegas menghampiri Isabel dan bertanya bagaimana caranya menggambar formula sihir. Kemudian Brian sedang berjalan di dalam rumah ketika dia menyadari bahwa teman-teman Oscar semuanya terbaring lemah dan dia mendekati mereka bertanya ada masalah apa. Ketiga orang itu panik mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Brian tetap pada pertanyaannya menanyakan apa yang telah terjadi.
Ketiganya kemudian mengungkapkan bahwa Oscar berhasil mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Brian merasa hal ini sulit dipercaya, dan dia berjalan pergi menyuruh mereka untuk mengobati luka mereka, agar tidak mengacaukan jadwal mereka keesokan harinya. Tanpa mereka sadari Brian tersenyum bangga, karena dia yakin bahwa akhirnya tiba saatnya baginya untuk mewariskan ki pedangnya kepada sang putra. Sementara itu Oscar sedang belajar di bawah bimbingan Isabel dan dia dibuat takjub oleh banyaknya pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggunakan sihir dengan benar. Isabel memberitahunya bahwa dia sebenarnya memiliki bakat untuk itu, dan jika dia menginginkan lebih banyak buku dia bebas meminjamkannya. Oscar sangat gembira mendengarnya, dan dia bertanya apakah Isabel yakin yang kemudian dijawab dengan ya. Dia membual tentang bagaimana semua yang dia tahu ada di dalam buku-buku itu jadi Oscar bebas mengambil sebanyak yang dia mau. Dia segera menyesali perkataannya, karena Oscar tidak membuang waktu, dan mengemas hampir setiap buku yang bisa dia temukan. Isabel mencoba melarangnya tapi Oscar mengingatkannya bahwa dialah yang menyuruhnya mengambil sebanyak yang dia mau. Saat itu juga Isabel memberitahu Oscar bahwa ada sesuatu yang perlu dia ketahui dan itu adalah sebuah peringatan. Dia memberitahunya bahwa sekarang karena dia telah menampung mana di dalam sirkuitnya, dan dia resmi menjadi seorang penyihir dia harus berhati-hati dengan bagaimana dia akan menangani ki pedang, atau dia akan kehilangan nyawanya. Di kehidupan masa lalunya Oscar mengunjungi desanya saat ayahnya terbaring sakit dan hampir meninggal. Ayahnya memanggilnya mendekat dan berbisik di telinganya bahwa dia akhirnya bisa memastikan bahwa Oscar memiliki bakat sihir. Pada titik ini Brian percaya bahwa adalah sebuah kesalahan telah membuat putranya menyerah pada sihir, namun kali ini Oscar siap untuk menemui ayahnya dengan berani untuk memintanya menandatangani suratnya untuk Akademi Sihir. Malam harinya Oscar menemui ayahnya dan dia memegang surat itu di tangannya. Ayahnya bertanya apa yang dia inginkan dan Oscar memberitahu Brian bahwa dia ada di sana untuk memintanya menandatangani pendaftarannya. Brian mengambil formulir pendaftaran itu dan berharap melihat Akademi Pedang, tapi malah melihat pendaftaran Akademi Sihir. Dengan senyuman di wajahnya Oscar memberitahu ayahnya bahwa dia tidak bisa mendaftar di Akademi Sihir tanpa tanda tangannya. Brian memegangi kepalanya dengan frustrasi bertanya kepada putranya mengapa dia memilih sihir padahal dia lahir sebagai putra seorang ahli pedang. Oscar kemudian bertanya pada ayahnya apakah dia ingat saat dia memberitahunya bahwa dia ingin menggunakan sihir. Brian melempar surat itu ke lantai memberitahu Oscar bahwa keinginannya hanyalah omong kosong kekanak-kanakan. Brian kemudian menyentuh putranya dengan tujuan untuk memasukkan ki pedang ke dalam dirinya, tetapi dia ditolak oleh mana yang mengalir di dalam diri Oscar. Brian berseru kaget bertanya pada Oscar apakah dia telah menguasai mana dan Oscar memberitahu Brian bahwa dia melakukan ini karena dia tidak berpikir ada cara lain untuk membujuknya. Brian benar-benar marah mendengarnya, dan dia menyebutkan bahwa dia dengar Oscar telah mengalahkan saudara-saudaranya. Brian memberitahu Oscar bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa karena mampu mengalahkan seorang pendekar pedang tanpa menggunakan ki pedang. Oscar meyakinkan ayahnya bahwa dia menyadari hal ini tapi Brian berdebat dengannya mengatakan bahwa dia jelas tidak tahu. Brian berteriak frustrasi memberitahu Oscar bahwa kesuksesannya dijamin selama dia menjadi seorang pendekar pedang. Oscar bilang pada ayahnya bahwa dia benar tapi dia juga menekankan bahwa kesuksesan tak selalu membawa kebahagiaan. Brian memegangi kepalanya karena frustrasi dan langsung kehilangan kesabarannya. Dia sadar jika dia bertindak cukup cepat, dia mungkin masih bisa memperbaiki kesalahan itu. Dia memberitahu Oscar bahwa dia tak akan tinggal diam melihatnya salah jalan karena dia akan menghajarnya agar sadar. Brian menghunuskan pedangnya berkata bahwa Oscar mungkin tidak mengerti apa yang dia lakukan untuknya sekarang, tapi dia yakin suatu saat nanti Oscar akan berterima kasih. Oscar bergumam pelan karena tahu hari itu tak pernah tiba dan keputusannya belajar ilmu pedang malah berujung pada kematiannya. Brian lalu menyuruh Oscar mengambil pedangnya tapi Oscar menarik napas panjang sebelum membuang formulir Akademi Pedang ke dalam api sambil mengingatkan ayahnya bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia terang-terangan menantang ayahnya berkata bahwa dia penasaran apakah ayahnya bisa membuang keinginannya untuk menjadi penyihir. Brian memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya pada Oscar karena dia yakin putranya bersikap sombong hanya karena berhasil menahan energi pedangnya. Brian menerjang ke arah Oscar dan melancarkan serangan kuat tapi Oscar menghindarinya membuat Brian terkejut. Pada dasarnya Oscar bisa membaca serangan ayahnya dengan sangat jelas saat dia memegang pedang di tangannya. Brian terus mengayunkan pedangnya tapi Oscar menangkis semua serangannya karena di kehidupan sebelumnya dia menjadikan ayahnya sebagai panutan sehingga mudah baginya untuk membaca setiap serangan. Beberapa saat kemudian Brian berhenti menyerang sejenak lalu memberitahu Oscar
bahwa dia bisa melihat dengan jelas kalau Oscar membuktikan kata-katanya. Brian mengakui bahwa Oscar menghindar dengan baik bahkan tanpa menggunakan energi pedang untuk memperkuat tubuhnya dan dia yakin tak ada satupun orang di serikat yang bisa melakukan hal yang sama. Brian memberitahu Oscar bahwa bakat pedangnya luar biasa, karena itulah dia mempertaruhkan segalanya agar Oscar memilih jalan sebagai ahli pedang. Aura Brian mulai memancar untuk menunjukkan keseriusannya dan dia mendesak Oscar untuk menerima energi pedangnya saat itu juga, tapi Oscar mengingatkan bahwa ayahnya sendiri yang bilang akan menghajar hasrat sihir dari dirinya. Oscar tersenyum bertanya pada ayahnya apakah dia memintanya untuk menyerah hanya karena dia tak bisa mengenainya, dan kata-kata ini memancing emosi Brian. Oscar lanjut berkata pada ayahnya bahwa karena bakat lebih penting dari apapun baginya dia juga punya hal yang tak bisa dia relakan. Oscar lalu mengeluarkan tongkat sihirnya dan ayahnya mendecih bertanya apakah dia berencana menggunakan itu sebagai pedangnya. Oscar dengan bangga memberitahu ayahnya bahwa apa yang dia pegang adalah tongkat sihirnya, meskipun itu hanya untuk pemula, meskipun dia belum punya pengetahuan untuk menggunakan sihir, dia yakin hal yang sama juga berlaku untuk ayahnya. Itu pada dasarnya berarti ayahnya tak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi tak mungkin dia bisa memprediksinya. Brian menerjang ke arah Oscar, dan dia mempercepat gerakannya agar bisa berada di belakang Oscar. Tapi sebelum serangannya mendarat, Oscar bereaksi dan berhasil menghindari serangan itu. Dengan ayahnya yang kehilangan pertahanan, Oscar mengarahkan tongkat ke wajahnya lalu memutuskan untuk menggunakan sihir pertama yang pernah dia lihat, sihir yang sama yang sudah tak terhitung kalinya dia impikan. Sihir itu adalah percikan api dan berkat keinginannya yang tak ada habisnya dia berhasil melakukannya. Dia melepaskan percikan api terang tepat di depan wajah ayahnya yang hampir membutakannya. Saat matanya terpejam, Oscar mengambil kesempatan itu untuk beralih ke belakang punggungnya. Brian bereaksi secara naluriah berpikir bahwa serangan sihir itu hanya sebuah pengalih perhatian. Namun Oscar menangkalnya dengan menyusup ke belakang ayahnya lalu menjatuhkan pedangnya sehingga akhirnya berhasil melucuti senjatanya. Brian menunjukkan rasa frustrasinya lalu bertanya pada Oscar apakah tujuannya memang untuk merebut pedangnya sejak awal. Oscar mengingatkan ayahnya bahwa menyembunyikan tujuan utama di balik berbagai sasaran adalah apa yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Brian bilang bahwa dia bisa menjamin bakat Oscar dalam menggunakan pedang, tapi dia ingin tahu siapa yang akan menjamin bakat sihirnya, dan Oscar berkata bahwa dia hanya menunjukkan jalan yang ingin dia tempuh. Oscar balik bertanya apakah ayahnya menjadi ahli pedang karena seseorang menjamin bakat pedangnya, dan pertanyaan ini sangat memukul hati Brian. Brian teringat percakapannya dengan ibu Oscar saat anak itu masih dalam kandungan. Brian bercerita bagaimana dia ingin mengarahkan putranya ke jalan ilmu pedang, dan istrinya mengingatkan bahwa Brian memilih ilmu pedang karena dia pikir itu keren. Tapi di sisi lain mereka tak perlu menentukan pilihan untuk putra mereka. Istrinya memberitahu Brian bahwa Oscar harus memilih jalannya sendiri. Setelah kenangan itu melintas di benaknya, Brian tersenyum dan mengungkapkan harapan terbesarnya, bahwa dia tadinya mengira Oscar suatu hari akan menjadi pendekar pedang suci. Brian berjalan ke tempat formulir Akademi Sihir itu jatuh dan Oscar sempat takut ayahnya akan merobeknya. Namun Brian mengejutkannya dan menyatakan niatnya untuk menandatangani formulir itu. Sementara itu di akademi para profesor mengadakan pertemuan terkait murid baru dan mereka semua sepakat bahwa angkatan kali ini sangat luar biasa. Salah satu profesornya adalah pria aneh yang memakai liontin unik di lehernya mirip dengan milik orang yang membunuh Oscar, dan dia mengakui bahwa murid tahun ini semuanya mengesankan. Pada saat yang sama Oscar sedang sibuk belajar dengan sangat giat di rumah. 6 bulan kemudian Oscar akhirnya bersiap berangkat ke akademi dan ayahnya berdiri di luar untuk melepas kepergiannya. Ayahnya mengingatkan bahwa sama seperti dia mempelajari pedang mungkin banyak juga orang yang telah menghabiskan waktu mereka untuk mengasah sihir. Dia bilang bahwa dia tidak dalam posisi untuk menggurui, tapi dia mendesak Oscar agar tidak pernah menyimpang dari jalan yang telah dia pilih sendiri. Oscar tersenyum meyakinkan ayahnya bahwa dia akan baik-baik saja, karena pastinya tak ada yang lebih mengerikan dari ayahnya. Brian tersenyum dan menghela napas lega saat mendengar ini. Setelah momen ayah dan anak mereka selesai, Oscar berbalik untuk pergi. Oscar tersenyum lebar karena dia akhirnya bisa masuk ke Akademi Sihir yang selalu dia impikan. Tak lama kemudian Oscar tiba di Akademi Sihir Kekaisaran dan dia sangat takjub melihat betapa berbedanya semua hal di sana. Ada murid-murid yang terbang menggunakan sapu dan ada patung-patung miniatur yang berjalan ke sana kemari sambil memainkan alat musik. Oscar benar-benar terpukau karena akademi itu sungguh berbeda dari akademi pedang. Dia mendekati miniatur-miniatur itu penasaran prinsip apa yang membuat mereka bergerak walau terlihat mirip dengan golem. Dia masih sibuk mengamati saat Isabel muncul di belakangnya memberitahu bahwa dia akan terlambat untuk proses pendaftaran.
jika terus memperhatikan miniatur itu. Oscar langsung berdiri kegirangan karena senang melihat gurunya dan Isabel bertanya apakah dia tidak bermalas-malasan selama dia pergi. Oscar dengan bangga memberitahunya bahwa dia bisa melakukan lebih banyak hal dibandingkan 6 bulan lalu. Isabel mengatakan bahwa dia akan menantikan hal itu lalu mendesaknya untuk memastikan dia bisa memberi kejutan lagi seperti sebelumnya. Isabel lalu menunjuk ke kejauhan memberitahu Oscar bahwa ujian seleksi kelas 1 sedang diadakan di sana. Oscar bertanya apa maksudnya dan dia memberitahu bahwa murid baru dibagi menjadi 2 kelas berdasarkan apakah mereka punya mana atau tidak. Namun di atas kedua kelas itu ada sebuah kelas yang mengumpulkan murid-murid berbakat luar biasa dan itulah kelas 1. Isabel memberitahu Oscar bahwa ujian itu hanyalah cara untuk menyaring bakat. Meski begitu Isabel menyarankan Oscar agar tidak usah ikut ujian dan dengan rasa ingin tahu Oscar bertanya apa alasannya. Isabel bilang bahwa para murid yang berhasil masuk ke kelas 1 itu seperti monster karena mereka semua adalah elit yang dibesarkan dengan sihir sejak usia dini. Mendengar ini Oscar malah bersemangat karena itu berarti dia bisa mempelajari sihir tingkat lanjut di sana, dan Isabel memegang kepalanya dengan frustrasi setelah sadar kalau mencoba mengubah pikiran Oscar itu sangat percuma. Isabel lalu mengatakan kalau dia bebas pergi dan memeriksanya jika memang penasaran dan Oscar pun berjalan ke tempat ujian sedang berlangsung. Sesampainya di sana dia melihat kandidat saat itu menjatuhkan banyak balon dengan sihirnya dan Oscar menyadari bahwa ujiannya berpusat pada seberapa tepat menyerang target menggunakan sihir. Meski demikian Oscar punya firasat aneh bahwa dia sedang diamati oleh semua orang. Tiba-tiba dia didekati oleh bocah bangsawan berambut putih yang kasar Zazan Gilosis yang mengatakan kalau dia tak punya urusan di ujian seleksi karena dia cuma orang biasa. Dia menyuruhnya pergi lalu Oscar membalas dengan mengatakan bahwa dia dengar murid manapun bisa diterima. Tapi Zazan memarahi Oscar mengatakan kalau dia pintar sekali bicara omong kosong. Oscar akhirnya mengerti apa yang coba dikatakan Isabel karena dia melihatnya sendiri siapapun yang bukan bangsawan akan mendapat diskriminasi. Zazan mendorong Oscar menyingkir dan mengatakan bahwa dia yang mendapat giliran berikutnya, jadi dia harus diam dan menontonnya saja. Profesor yang bertanggung jawab Ruth menyiapkan parameter ujian. Zazan menyombongkan diri pada Oscar bahwa kelas 1 adalah tempat bagi mereka yang telah mendedikasikan segalanya untuk sihir sejak masih muda dan dia ingin Oscar menyaksikan perbedaan bertahun-tahun latihan itu. Zazan melepaskan sihir esnya yang luar biasa membekukan semua target yang ada dan membuat para murid di sana sangat terkejut. Mereka mulai menyanjung Zazan memuji keluarganya dan membicarakan betapa kuatnya keluarga Gilosis. Beberapa orang bahkan yakin Zazan belum menunjukkan seluruh kekuatannya dan mendengar sorakan di belakangnya Zazan dengan percaya diri berjalan menghampiri Oscar mengatakan, kalau dia akhirnya mengerti bahwa orang seperti dia yang tak bisa menggunakan sihir layak tidak diterima, Oscar membalas ucapan Zazan mengatakan, bahwa sihirnya cukup mengesankan karena dia akhirnya bisa melihat sihir dari orang yang mencurahkan segalanya untuk sihir. Namun dia dengan lantang berkata kepada Zazan bahwa semua yang baru saja dia saksikan itu sia-sia dan ini membuat Zazan tersentak. Oscar berjalan melewati Zazan karena dialah orang yang benar-benar paham tentang beratnya usaha dan waktu. Oscar awalnya cemas tak akan bisa masuk ke kelas 1 tapi setelah melihat apa yang baru saja terjadi dia sangat berterima kasih pada Zazan yang telah memberinya rasa percaya diri yang dia butuhkan. Oscar mengeluarkan tongkatnya dan murid-murid lain mulai mencibirnya mengatakan bahwa dia memakai tongkat pemula jadi tak mungkin dia bisa membidik target dengan itu. Di sisi lain Zazan jadi merasa cemas, karena perkataan Oscar apalagi sihirnya itu seharusnya sangat sempurna. Ini membuat Zazan berpikir tentang kesalahan apa yang mungkin dia lakukan karena dia yakin tak mungkin ada celah di dalam sihir esnya. Zazan segera mengabaikan hal itu karena dia yakin dirinya ada di atas Oscar, jadi dia tak perlu mencemaskan apapun yang Oscar pikirkan. Sementara itu Ruth merasa kagum dengan sihir Zazan, dan dia akhirnya paham kenapa semua profesor sepakat kalau murid baru tahun ini sangat mengesankan. Ruth yakin bahwa Zazan sudah selangkah lebih maju dalam persaingan untuk menjadi perwakilan siswa baru. Tepat saat itu Ruth menyadari kalau Oscar belum juga bergerak, dan ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Para murid yang menonton sudah mulai mengejeknya dan meneriakinya untuk menyerah tapi Ruth menyadari bahwa Oscar sedang menunggu sesuatu karena dia sama sekali tidak merasakan kecemasan atau ketidaksabaran pada diri Oscar. Begitu Oscar selesai menganalisis semua hal yang dia inginkan dia pun mengaktifkan mantra peluru api. Peluru api itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan menembus semua target hanya dalam satu serangan. Seluruh target hancur berjatuhan ke tanah, dan mengejutkan Ruth karena serangannya sangat cepat sampai murid lain tak bisa melihat apa-apa.
Mereka semua bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan meskipun Oscar mampu mengenai kelima target itu, para murid tak mau mengakui pencapaian luar biasa Oscar karena hanya ada lubang-lubang kecil pada targetnya. Mereka bahkan meremehkannya, bilang kalau dia pasti tak akan lulus dengan hal ini. Zazan pun berbalik pergi dengan raut wajah kecewa, karena dia tadinya berharap Oscar akan menggunakan sihir yang luar biasa. Oscar kemudian beralih pada Ruth, bertanya padanya apakah dia gagal dalam ujian, tapi Ruth dengan tegas menyatakan kalau dia lulus tanpa keraguan, karena berhasil mengenai kelima target. Lalu Ruth bertanya pada Oscar kenapa dia tak membidik target itu satu persatu padahal dia mampu melakukan hal tersebut. Ruth tidak ingin mendengar bahwa itu hanya kebetulan dan Oscar memberitahu Ruth bahwa sihir Zazan jelas mengesankan, tetapi pada saat yang sama dia menyadari betapa sia-sianya menggunakan mana sebanyak itu. Ruth terkejut saat Oscar menganggap apa yang dilakukan Zazan sebagai pemborosan mana. Oscar menjelaskan karena ujian tersebut adalah ujian praktik maka itu diasumsikan sebagai pertarungan melawan monster. Inilah mengapa dia berpikir akan lebih baik menekan penggunaan mana, dengan mempertimbangkan medan pertempuran, dan penjelasan ini membuat Ruth takjub. Ruth meminta maaf karena telah menahan Oscar, dan memberitahunya bahwa dia boleh pergi. Saat Oscar pergi, Ruth benar-benar merasa kagum karena Oscar memiliki visi untuk membaca pergerakan target sekaligus memiliki keberanian untuk menunggu momen yang tepat, seolah itu belum cukup dia juga memiliki kendali mana untuk menyerang tepat sasaran. Ruth mengakui bahwa sihir Oscar memang tidak mencolok tetapi juga bukan sihir yang rumit, yang Ruth lihat saat menatapnya hanyalah seseorang dengan bakat luar biasa. Di saat yang sama Oscar sedang memikirkan betapa mengesankannya sihir Ruth karena dia mampu membuat beberapa target bergerak secara mandiri. Tiba-tiba Oscar merasakan ada seseorang yang mengawasinya dan dengan suara tegas dia menuntut untuk mengetahui siapa itu. Sebuah suara muncul entah dari mana memuji Oscar karena telah menyadari kehadirannya. Tepat saat itu seorang lelaki tua muncul di atasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Balsamis kepala akademi. Oscar segera menandokkan kepalanya kepada lelaki tua itu meminta maaf atas kekasarannya karena dia tidak tahu siapa dirinya. Balsamis meyakinkannya bahwa itu tidak masalah karena dia yang lebih dulu mengguping. Tiba-tiba Oscar melihat leontin aneh di leher kepala akademi dan dia segera mengenalinya. Balsamis menyadari keraguan dalam gerakannya lalu dia bertanya kepada Oscar apakah ada yang salah. Balsamis mengulurkan tangannya ke arah Oscar menyuruhnya untuk memberi salam. Oscar dengan enggan mengulurkan tangannya dan tepat saat dia akan menyambut tangan kepala akademi, dia merasakan ada serangan yang terbentuk di bawahnya dan dia segera melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Balsamis terkesan dia bisa menghindari serangannya, lalu dia mengatakan persepsi pemuda itu cukup tajam. Balsamis melayang di udara untuk mendapatkan keuntungan atas Oscar dan Oscar dengan panik bertanya apakah dia ada di sana, untuk membunuhnya sambil mengeluarkan tongkatnya untuk bersiap menghadapi serangan. Balsamis menggoda Oscar bertanya apakah dia pikir bisa mengalahkannya dengan tongkat sekecil itu. Balsamis kemudian melepaskan sihir angin kuat yang menjebak Oscar. Dan saat Oscar merasakan hal ini dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Alih-alih panik atau mencoba membebaskan diri, dia memutuskan untuk melakukan hal lain. Dia merapal sihir api dan langsung mengarahkannya pada Balsamis memaksanya untuk memblokir sihir api itu agar meruntuhkan pelindungnya. Balsamis sangat takjub dengan hal ini karena dia bisa melihat rute yang diambil Oscar. Balsamis sepenuhnya menghilangkan pelindungnya dan Oscar jatuh berlutut karena kelelahan. Balsamis turun sejajar dengannya bertanya apakah dia sudah kehabisan sihir sambil menunjukkan fakta bahwa dia akan mati jika Balsamis tidak sedang mengujinya. Oscar menghela napas lemah sebelum bertanya pada Balsamis apa tujuan akhirnya, karena tidak mungkin dia menempatkannya pada ujian semacam itu hanya untuk bersenang-senang. Balsamis memuji Oscar karena menyadari hal ini lalu dia mulai menjelaskan bahwa ada banyak orang di akademi yang menganggap sihir sebagai hak istimewa. Balsamis memberitahu Oscar bahwa dia hanya ingin dia merasakan sendiri kenyataan yang ada, namun melihat bagaimana hasilnya dia bisa melihat bahwa dirinya benar-benar meremehkan sejauh mana potensi sejatinya. Oscar akhirnya memahami apa yang dikatakan kepala akademi, intinya memberitahunya bahwa jika dia terlalu menonjol dia akan menjadi incaran seperti yang baru saja terjadi. Balsamis mengatakan kepadanya bahwa itulah yang dia bicarakan mengungkapkan ada kelompok ekstremis yang tidak menoleransi keberadaan rakyat jelata yang berbakat. Ini mengingatkan Oscar pada perkataan para penyihir yang membunuhnya. Mereka telah mengatakan kepada Oscar bahwa dia punya terlalu banyak bakat dan mereka tidak bisa mengabaikan bakatnya. Oscar lalu meminta kepala akademi untuk memberitahunya siapa mereka dan Balsamis menarik napas dalam-dalam sebelum memberitahu Oscar bahwa mengetahui identitas mereka hanya akan membahayakannya. Balsamis mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu fokus untuk mendapatkan kekuatan demi melindungi dirinya sendiri di dalam akademi. Pernyataan ini benar-benar menusuk hatinya karena dia sadar dia akan mati
jika Balsamis benar-benar mengincar nyawanya. Oscar lalu memutuskan untuk bertanya pada kepala akademi tentang liontin di lehernya, dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah bukti seseorang adalah seorang sains sihir. Pengungkapan ini mengejutkan Oscar, karena sains sihir adalah gelar yang menunjukkan peringkat tertinggi yang bisa didapatkan seorang penyihir sama seperti sains pedang. Saat dia bersiap untuk pergi, Balsamis menjatuhkan sebuah lencana ke tangannya menyuruhnya agar tidak menghilangkannya karena itu akan segera berguna baginya. Saat dia pergi, Oscar akhirnya bisa melihat betapa kuatnya kepala akademi itu karena tidak ada satupun gangguan pada mananya. Di saat yang sama dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam dan terus merasa kagum. Dia pikir belajar sihir di kehidupan ini sudah cukup, tetapi setelah menyadari bahwa seorang sains sihir adalah bagian dari mereka yang membunuhnya, dia paham bahwa ada kemungkinan mereka akan mengincarnya di kehidupan ini juga. Karena itulah Oscar membuat keputusan bulat bahwa dia harus melampaui sosok dirinya sebagai sains pedang. Kemudian di ruang kelas pada kelas pertama, Zazan mendengar beberapa siswa membicarakan Oscar dan fakta bahwa dia adalah rakyat jelata pertama yang bergabung dengan kelas pertama. Zazan menyela mengatakan kepada mereka bahwa Oscar hanyalah rakyat jelata dan dia akan segera disingkirkan. Dia bahkan belum menyelesaikan pernyataannya saat Oscar memasuki ruang kelas mengejutkan Zazan dan mereka yang tidak menyangka dia bisa lolos. Setelah pertemuannya dengan kepala akademi, Oscar menuju ke kamar asramanya untuk berlatih dalam upaya meningkatkan jumlah mana yang dapat diserap sirkuitnya. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari durasi yang bisa dia pertahankan semakin lama. Oscar berharap dia bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih pengalaman tempur. Saat dia melangkah ke ruang kelas dan semua mata tertuju padanya, Oscar menyadari ini pertama kalinya dia benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Mata Oscar dan Zazan saling bertatapan dan Oscar bisa melihat rasa jijik di wajah Zazan. Oscar tidak terkejut bertemu dengan Zazan karena dia memang sudah menduga akan bertemu dengannya di kelas. Tepat pada saat itu dia menyadari kehadiran sosok yang dikenalnya duduk di belakang, dan dia tidak lain adalah Lily. Oscar berjalan ke tempatnya berada dan membantunya mengambil pembatas buku yang tergeletak di lantai. Dengan senyuman cerah seperti biasa, Lily menerima pembatas buku itu, dan berterima kasih pada Oscar atas bantuannya. Oscar bisa melihat bunga pada pembatas buku itu dan secara halus menyebutkan kecintaan Lily pada bunga. Lily mendengarnya dan saat dia bertanya apa yang dikatakannya, dia dengan cepat mengelak mengatakan dia hanya sedang memikirkan betapa cantiknya bunga itu. Dia memperkenalkan dirinya pada Lily dan bertanya apakah dia boleh duduk di sebelahnya, dan gadis itu dengan senang hati menerimanya sambil memperkenalkan diri sebagai Lily Lowell. Tiba-tiba sebuah suara asing memecah keheningan ruangan dan menyapa para siswa yang telah berkumpul. Semua siswa berdiri karena penasaran bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba bayangkan seseorang muncul di depan, dan ternyata itu adalah Ruth, profesor yang mengawasi ujian seleksi. Ruth memberitahu para siswa bahwa dia yang akan bertanggung jawab atas grup kelas pertama. Oscar sangat terkejut karena dia tidak menyangka Ruth yang akan menangani kelas tersebut. Ruth lalu menyebutkan hal yang memang ingin didengar Oscar, dengan memberitahu mereka bahwa mulai minggu depan mereka akan mengikuti pelajaran pertempuran melawan monster. Dia menyebutkan bahwa mereka akan mengikuti pelatihan lapangan, dan saat Oscar mendengar hal ini dia tersenyum lebar karena dia akan segera mendapatkan pengalaman tempur yang sangat diinginkannya. Ruth memberitahu para siswa bahwa untuk memastikan kekuatan tempur setiap kelompok seimbang mereka akan membentuk parti beranggotakan 5 orang. Para siswa mulai berasumsi apa yang dia maksud dengan kekuatan tempur dan Ruth memberitahu bahwa mereka akan mengukurnya berdasarkan performa sirkuit mereka. Ini artinya jumlah total mana yang dapat ditampung tubuh mereka akan diukur. Salah satu siswa bertanya kepadanya bagaimana dia berencana untuk mengukurnya dan Ruth tersenyum mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan pengukurannya. Tiba-tiba para siswa melihat bola cahaya melayang di atas kepala mereka dan Ruth memberitahu mereka bahwa intensitas cahaya itu menunjukkan kapasitas total mana mereka. Sebagian besar siswa memiliki cahaya yang terang di atas kepala mereka, dan dengan ini Ruth dapat melihat bahwa ada beberapa siswa tingkat tinggi di kelas. Dia memutuskan untuk memeriksa Oscar, tetapi bola mananya cukup redup dibandingkan yang lain. Siswa lainnya tidak membuang waktu untuk mengolok-oloknya dan pada akhirnya mengatakan dia itu sampah karena dia hanya rakyat jelata. Dengan ini para siswa yakin tidak akan ada yang mau membentuk parti dengannya, tetapi Oscar di sisi lain bahkan tidak memedulikan hal ini. Tepat saat itu Lily menepuk pundaknya bertanya apakah dia ingin bergabung dengan parti mereka dan Oscar bertanya padanya apakah dia benar-benar yakin dengan hal ini. Lily mengiyakan karena dia percaya siapapun yang mencintai bunga adalah orang yang baik. Namun dia memberitahu Oscar bahwa dia harus bertanya pada ketua parti Levin Aldrich terlebih dahulu. Levin ternyata adalah seorang bangsawan berambut merah, dan setelah menilai Oscar, dia setuju untuk menambahkan Oscar ke parti mereka dengan mengklaim bahwa sudah menjadi tugas bangsawan untuk melindungi yang lemah. Levin memberitahu Oscar
bahwa dia akan membiarkannya ikut sebagai pembawa barang bawaan. Beberapa saat kemudian Lily menyadari bagaimana siswa lain menatap Oscar, seolah dia membawa suatu penyakit, dan dia meminta Oscar untuk tidak memedulikan hal itu. Dia menyebutkan bahwa bangsawan sepertinya telah belajar sihir sejak usia muda, jadi wajar saja jika ada sedikit perbedaan. Oscar meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja karena dia senang bisa bergabung dengan partinya. Lalu Lily bertanya kepadanya sudah berapa lama dia mempelajari sihir. Lily hampir tidak percaya saat Oscar memberitahunya bahwa dia baru mulai belajar sekitar setengah tahun yang lalu. Lily berdiri di sana terengah-engah karena terkejut sementara Oscar hanya bertanya-tanya ada apa dengannya. Setelah kelas usai, Zazan menghampiri Ruth untuk berbicara dengannya. Ruth bertanya kepadanya apa masalahnya dan Zazan bertanya kepada Ruth mengapa ada rakyat jelata di kelas mereka. Dia menyebutkan bahwa Oscar bahkan tidak bisa menggunakan mantra yang layak dan kapasitas mananya seperti sampah yang pada dasarnya berarti seorang amatir sepertinya tidak akan bisa mengimbangi mereka di kelas pertama. Ruth tersenyum saat mendengar hal ini dan memberitahu Zazan sesuatu yang mengejutkan. Dia memberitahu Zazan bahwa Oscar baru mulai mempelajari sihir sekitar setengah tahun yang lalu dan saat Zazan mendengar hal ini matanya membelalak kaget. Ruth dengan bangga memberitahu Zazan bahwa Oscar memiliki potensi besar dan dalam beberapa bulan dia mungkin akan menjadi orang yang melontarkan ejekan seperti yang Zazan lakukan saat ini. Ruth pergi memberitahu Zazan bahwa menyingkirkan para amatir adalah tujuan diadakannya pelatihan lapangan, jadi dia tidak perlu khawatir. Di sisi lain Lily sibuk menjelaskan peringkat sihir kepada Oscar. Peringkat tersebut mulai dari magang sihir, ahli sihir, tingkat sihir, penguasa sihir, hingga saint sihir. Lily memberitahunya bahwa kebanyakan bangsawan sudah memiliki mana di tingkat ahli sihir atau lebih tinggi berkat pelatihan sejak usia muda. Oscar tahu bahwa tingkat ahli sihir adalah peringkat yang biasanya dipanggil untuk penaklukan monster sungguhan, dan jika hanya dinilai dari kapasitas mana dia yakin bahwa para siswa itu sangat mengesankan karena bisa mencapai tingkat tersebut di usia mereka saat ini. Akan tetapi Lily membantahnya dan mengatakan bahwa Oscar lah yang sebenarnya mengesankan karena mencapai tingkat magang sihir hanya dalam waktu 6 bulan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini membuat Oscar bertanya-tanya apakah ini juga bagian dari bakatnya. Dia masih tidak mau mengakui bahwa dia memang sangat hebat dan dia memberikan semua pujian kepada gurunya. Oscar kemudian bertanya kepada Lily tentang hubungannya dengan Levin dan Lily mengungkapkan bahwa keluarga Levin adalah keluarga bangsawan tinggi yang bergengsi dengan sejarah panjang. Lily mengungkapkan bahwa keluarga-keluarga di sekitar mereka mengikuti keluarga Levin untuk mencari perlindungan dan Oscar menyimpulkan bahwa keluarga Lily adalah salah satunya. Lily memberitahu Oscar bahwa Levin mungkin terlihat seperti brengsek tapi dia berjanji pada Oscar bahwa Levin akan melindungi mereka di saat yang tepat. Jauh di lubuk hatinya Oscar bahkan tidak ingin ada yang melindunginya karena dia menginginkan pengalaman bertarung. Minggu pelatihan lapangan akhirnya tiba dan para siswa berkumpul di titik pertemuan. Ruth muncul bersama profesor lain yang memakai penutup mata Imon untuk menjelaskan segala hal tentang pelatihan lapangan. Ruth memberitahu mereka bahwa monster peringkat rendah telah dilepaskan ke hutan dan tugas pelatihan mereka adalah bertahan hidup semalaman di dalam hutan. Dia memberitahu bahwa kertas sihir telah dibagikan kepada setiap ketua tim dan kertas itu telah ditanamkan pelindung pertahanan dan sihir suar sinyal. Dia berpesan jika mereka berada dalam bahaya mereka harus menggunakan kertas itu. Para siswa mendengar hal ini dan mereka mulai tersenyum karena mereka semua menyimpulkan bahwa ini akan sangat mudah. Tepat pada saat itu Ruth memberitahu mereka bahwa kelompok manapun yang melakukannya akan diturunkan dari kelas pertama, dan senyum itu langsung memudar dari wajah mereka. Melihat bagaimana suasana langsung berubah Oscar menyadari bahwa bertahan di kelas pertama sangatlah penting bagi para bangsawan. Levin dengan percaya diri meyakinkan anggota kelompoknya bahwa selama dia ada di sana tidak akan ada yang mengundurkan diri karena dia akan melindungi mereka semua. Setelah mereka siap, Levin melemparkan beban besar pada Oscar dan menyuruhnya untuk membawanya. Lily mencoba memberitahu Levin bahwa barang bawaannya sangat banyak tapi Oscar menyuruh Lily untuk tidak khawatir karena ini sudah menjadi kesepakatan. Oscar dengan rendah hati membawa barang bawaan itu dan Levin menertawakannya mengatakan bahwa dia suka kalau orang tahu tempat mereka, tapi dia tetap memperingatkan Oscar untuk tidak menahannya. Beberapa saat kemudian Levin yang tadinya membual itu sudah terengah-engah karena jarak yang telah mereka tempuh. Akan tetapi dia menyalahkan medan jalanan dan ketika Oscar mencoba membantunya berdiri dia menepisnya karena egonya. Setelah kejadian canggung ini mereka melanjutkan perjalanan dan Oscar menyadari bahwa mereka belum bertemu monster apapun karena area tersebut dikelola oleh akademi. Tiba-tiba Oscar merasakan ketidaknormalan mana dan dia berteriak pada Levin untuk berhenti. Namun Levin balas berteriak padanya bertanya siapa dia berani-beraninya main perintah.
Levin bersikeras maju dan dia akhirnya mengaktifkan lingkaran sihir yang memengaruhi ruang seperti yang ada di bengkel Isabel. Tahu-tahu ruang itu retak dan para siswa menjadi panik, bahkan Levin yang keras kepala pun berteriak memanggil ibunya, tapi Oscar tetap tenang seraya menyuruh anggota kelompoknya untuk menyiapkan tongkat karena mereka akan berteleportasi melalui lingkaran sihir. Setelah debunya mereda, Lily menyadari bahwa mereka telah dipindahkan ke hutan lain. Dia dengan hati-hati melihat ke sekeliling dan betapa terkejutnya dia ternyata itu adalah kuburan kelima. Anggota tim lainnya terkejut mendengarnya karena area ini dikhususkan untuk melatih senior. Orang lain mempertanyakan bagaimana mereka bisa sampai di tempat seperti ini padahal mereka hanyalah siswa baru. Oscar bertanya-tanya apakah lingkaran sihir itu adalah jebakan yang dipasang oleh seseorang. Dia menyadari bahwa itu mungkin kelompok yang sama yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Karena situasi ini dapat dianggap sebagai keadaan darurat, Oscar menyarankan untuk menggunakan kertas sihir agar bisa memanggil bantuan, namun Levin yang telah menobatkan dirinya sebagai kapten tiba-tiba merobek kertas sihir itu dan membuat mereka tercengang. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, Levin dengan percaya diri menyatakan bahwa Oscar hanya membesar-besarkan situasi. Dia membual bahwa mereka hanya menginjak lingkaran teleportasi yang lupa disingkirkan oleh akademi. Dia juga meyakinkan mereka bahwa hal-hal seperti ini selalu terjadi, tapi Oscar tetap skeptis dengan klaimnya. Namun Levin meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Dia berharap dengan berhasil menyelesaikan pelatihan ini akan memberinya reputasi dan nilai yang bagus. Setelah menyombongkan diri, dia dengan percaya diri mengambil kendali memimpin timnya menuju malapetaka yang tidak diketahui. Rekan satu timnya yang bodoh dengan antusias setuju untuk mengikutinya, karena reputasinya sebagai pewaris keluarga bangsawan Aldrich. Oscar tidak percaya betapa bodohnya mereka sementara Lily menyuruhnya untuk tetap berada di dekatnya demi perlindungannya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka, tahu bahwa mereka mungkin akan segera menjadi makanan monster. Beberapa saat kemudian Oscar merasakan bahaya saat kawanan monster buas muncul dari dalam bayangan. Akan tetapi bukannya takut, Levin malah bersemangat melihat mereka. Sebaliknya Oscar merasa sedikit gelisah, tapi dia tetap bersiap untuk menghadapi mereka. Ini karena dia sudah menantikan untuk mendapatkan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Selain itu ada mantra yang rencananya akan dia uji, jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Sayangnya sebelum Oscar dapat bergerak, Levin menghalangi jalannya menyuruhnya mundur. Dia dengan angkuh mengklaim bahwa dia akan menunjukkan pada Oscar bagaimana bangsawan bertarung dan menasihatinya bahwa pertarungan ini bukan untuk rakyat jelata. Oscar bingung dan bertanya-tanya apa maksud Boka itu dengan bagaimana bangsawan bertarung. Sejarah setelah kawanan monster buas itu maju, Levin mengeluarkan tongkat sihirnya. Dengan pena perkaya diri dia menghantamkannya ke tanah untuk mengaktifkan sihir kangkang pelindung tanah. Mantra itu mengangkat sebuah batu besar di depan yang memisahkan mereka dari monster-monster buas tersebut. Levin menggunakan ini untuk mengulur waktu dan memerintahkan rekan satu timnya untuk membantunya. Salah satu dari mereka merapal mantra tombak angin sementara yang lain merapal mantra tombak air dan mereka bekerja sama untuk menghabisi monster buas di sisi lain formasi batu Levin. Pada saat yang sama Oscar menonton dengan tenang saat mereka bekerja sama. Dia menyadari bahwa Levin mengurus pertahanan sementara yang lain menangani sihir penyerangan. Dia akhirnya mengerti bahwa inilah yang dimaksud Levin ketika dia berbicara tentang bagaimana para bangsawan bertarung. Akan tetapi Oscar pikir ini adalah cara bertarung semua penyihir, bukan hanya bangsawan. Sementara Oscar mengamati pertarungan Levin dan timnya mulai kewalahan menghadapi kawanan monster buas tersebut. Salah satu monster itu bahkan lolos dari pertahanan mereka dan berlari ke arah Lily. Ia juga berhasil melewati Levin dan langsung menuju ke arah Lily, tapi untungnya Oscar turun tangan tepat waktu. Dia menggunakan mantra bilah api dan dengan satu serangan mengalahkan monster tersebut sehingga Lily terselamatkan. Setelah itu Lily berterima kasih pada Oscar karena telah menyelamatkannya, dan pada saat yang sama mereka menyadari bahwa Levin dan timnya juga telah selesai menangani monster-monster tersebut. Orang-orang yang lain benar-benar kelelahan kecuali Levin yang hanya menangani sihir pertahanan sepele. Malamnya kelompok tersebut memutuskan untuk berkemah di hutan. Levin terus mengejek Oscar karena menjadi rakyat jelata dan mengatakan bahwa Oscar beruntung bisa melihat bagaimana para bangsawan bertarung. Oscar meladeninya dan bahkan memuji mereka atas upaya gabungan mereka pada sihir pertahanan. Mendengar hal ini Levin kecewa dengan reaksi biasa-biasa saja dari Oscar terhadap apa yang ia sebut sebagai kehebatan bangsawan. Tanpa sepengetahuan Levin, sihir gabungan bukanlah hal yang diinginkan Oscar. Apa yang dia inginkan adalah menjadi sosok yang kuat dengan sendirinya dan melakukan sihir individu jenis yang lebih kuat daripada penyihir yang membunuhnya di kehidupannya sebelumnya. Oscar juga menginginkan kekuatan yang dapat menembus penyihir terkuat termasuk kepala sekolah. Dia khawatir kecepatan pelatihan mereka saat ini terlalu lambat untuk memberinya hasil semacam itu.
Tak lama kemudian Lily menyela pikiran Oscar untuk menawarinya secangkir kopi. Dia ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya meskipun dia seharusnya yang melindungi Oscar. Oscar menyuruhnya untuk tidak khawatir dan bertanya padanya tentang sihir yang digunakannya selama pertempuran. Dia ingin tahu mengapa beberapa mantra sangat kuat sementara yang lain tidak memiliki kekuatan apapun. Levin tidak sengaja mendengar ini dan dengan cepat menimpali menjelaskan bahwa sihir yang lebih dekat dengan perapal lebih kuat. Lily membentaknya untuk mundur karena pertanyaan itu ditujukan untuknya. Levin mundur tapi tetap melontarkan hinaan rakyat jelata yang biasa pada Oscar. Lily kemudian mulai menjelaskan teori sihir dengan benar kepada Oscar. Dia menjelaskan bahwa setelah sihir meninggalkan perapal sihir itu kembali ke alam sebagaimana. Oscar menyadari bahwa inilah alasan sihir yang dirapalkan menghilang di udara, seperti biasa otaknya mulai mengkalkulasi teori sihir lain. Karena formula sihir hanya aktif ketika jumlah mana yang tepat dimasukkan ke dalamnya, Oscar bertanya-tanya apakah efektivitas mantra dapat ditingkatkan. Tepat pada saat itu jalan pikirannya terhenti saat Lily mengeluh bahwa dia mungkin membuat kopinya sedikit terlalu pekat. Oscar kemudian menatap cangkirnya sendiri, dan dari kata-katanya dia mendapat sebuah ide. Lily mencoba menarik perhatiannya tapi pikiran Oscar melayang pada teori sihir barunya tentang cara meningkatkan efektivitas sebuah mantra. Dia akhirnya menyadari bahwa teori ini mirip dengan penggunaan ki pedang. Di suatu tempat di dalam hutan Profesor Imon mengawasi Oscar dan timnya dari sebuah lingkaran sihir. Ternyata seluruh situasi mereka adalah ulahnya, dan dia terkesan bahwa Levin berhasil mengatasi situasi tersebut. Rupanya keluarga Levin, keluarga Aldrich terkenal sebagai pihak yang paling sulit untuk dihadapi, karena Levin adalah sebuah rintangan. Imon memutuskan untuk meningkatkan permainannya agar bisa menyingkirkannya dari merusak rencananya. Kembali ke perkemahan utama, Profesor Ruth mengawasi kelas saat mereka berkemah pada malam hari. Para siswa meringkuk bersama menggigil kedinginan sementara Ruth berjaga. Setelah mengamati mereka seharian, dia terkesan karena tidak banyak dari mereka yang putus asa dan keluar dari pelatihan. Hal ini memperkuat analisis awalnya bahwa angkatan murid tahun ini memang berbakat. Beberapa saat kemudian Isabel tiba untuk bertukar shift dengannya dan Ruth senang karena bisa beristirahat. Sementara itu keriuhan meledak di antara para murid saat mereka melihat Isabel yang terkenal. Dia kemudian memeriksa kondisi murid-murid lain menggunakan lingkaran sihir dan terkesan dengan kinerja mereka. Seperti biasa Isabel tidak suka mengasuh orang-orang yang tidak becus, tapi kelas pertama tahun ini tampil lebih baik dari dugaannya, terutama Zazan yang melewati pelatihan dengan sangat mudah. Ada juga seorang gadis berambut perak dari kelas yang sama yang matanya tidak pernah lepas dari bukunya. Tepat pada saat itu Isabel menyadari bahwa Oscar dan kelompoknya tidak terlihat dimanapun. Ruth menjelaskan bahwa siaran pantauan mereka sedang bermasalah jadi dia tidak tahu kabar terbaru mereka. Dia kemudian menyuruh Isabel untuk bertanya kepada Profesor Imon untuk lebih jelasnya. Namun saat Ruth melihat sekeliling dia tidak melihat Imon dimanapun. Kembali di kuburan kelima, Levin dan kelompoknya beristirahat untuk malam itu sementara salah satu dari mereka berjaga. Namun Oscar masih tenggelam dalam pikirannya dengan teori-teori sihirnya. Dia mencoba mencari tahu cara menggunakan mana seperti para pendekar pedang yang memperkuat tubuh mereka dengan ki pedang. Pada dasarnya pendekar pedang menggalirkan, memadatkan dan meningkatkan ki pedang mereka di dalam tubuh. Sebelum Oscar selesai memakahkan teori barunya, tiba-tiba firasat bahaya menerpanya. Tiba-tiba dua pemuda yang berjaga berlari keluar dari semak-semak berteriak agar semua orang lari, tapi Levin meremehkan mereka. Mengira mereka pasti lari dari sekumpulan monster lemah lainnya. Dia bersiap untuk bertarung dengan gaya bangsawan lagi. Namun semburan api yang tiba-tiba dari atas membuat semua orang benar-benar terkejut. Levin mulai meratapi nasibnya sementara Lily menyadari bahwa itu adalah pusaran api. Setelah keheningan yang menegangkan, seekor naga raksasa muncul dari dalam hutan. Tepat pada saat inilah Levin dan kelompoknya menyadari bahwa mereka mungkin telah masuk ke dalam masalah yang jauh lebih buruk dari perkiraan mereka. Levin bertanya-tanya kenapa ada naga di tempat yang seharusnya menjadi tempat pelatihan junior. Ini karena mengalahkan seekor naga murni hanya untuk mereka yang berada di tingkat sains sihir. Oscar akhirnya menyimpulkan bahwa pasti ada seseorang yang mengincar mereka. Salah satu anggota kelompok menyuruh Levin menggunakan kertas sihir untuk meminta bantuan, tapi dia mengingatkan mereka bahwa dia sudah merobeknya sejak tadi. Karena tidak ada pilihan lain, Oscar menyarankan untuk melawan naga itu. Lily terpana mendengarnya dan tidak percaya dengan usulan konyol seperti itu. Namun Oscar meyakinkannya bahwa hanya itu satu-satunya cara bagi mereka untuk selamat. Mendengar hal ini, para pemuda itu merasa lega, terutama karena ada bangsawan yang tak terkalahkan Levin. Dengan sihir pertahanan mereka berharap bisa bertahan sampai para profesor sadar dan datang menolong mereka. Setelah keheningan yang canggung, Levin tiba-tiba membanting tongkatnya ke tanah. Dia merapal sihir perisai roh bumi menciptakan kepompong tanah untuk dirinya sendiri.
Hal ini membuat semua orang terpana terutama para anteknya yang mengandalkannya untuk bertahan hidup. Levin menyebut mereka idiot mengingatkan mereka bahwa perisai remehnya tidak akan pernah bisa menahan seekor naga. Dia lalu memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk selamat sendirian. Pada titik ini para pemuda yang mengharapkan perlindungannya mulai panik, namun Lily memutuskan untuk mempercayai Oscar dan dengan yakin memberitahu mereka bahwa mereka harus bertarung seperti yang diusulkan Oscar. Dia kemudian mengambil inisiatif dan menyerang naga itu dengan paku-paku tanah yang tajam. Awalnya para pemuda itu gembira berharap serangan Lily berhasil menjatuhkan naga itu, tapi naga itu keluar dari kepungan serangan tanpa luka sedikit pun. Ini membuat mereka sadar bahwa mereka setidaknya butuh sihir tingkat lanjut untuk melukai naga tersebut. Menolak untuk menyerah, Lily memutuskan untuk menjadi umpan dan menyuruh Oscar mencari cara untuk memanggil bantuan. Namun Oscar mengabaikan perintahnya saat ia merenungkan langkah selanjutnya. Di saat yang sama salah satu pemuda merapal beberapa mantra sihir sambil gemetar ketakutan. Pemuda yang lain menyerah sepenuhnya dan hanya menunggu kematian datang. Tepat ketika naga itu mulai menyiapkan pusaran api lagi di mulutnya, Oscar akhirnya melangkah maju. Lily diam-diam memperhatikannya, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Oscar memperhatikan bahwa naga itu mengumpulkan mana dari udara dan menggunakannya sebagai sumber energi untuk mengobarkan apinya. Meski pemandangannya mengerikan, Oscar tetap tenang dan tak sabar ingin menguji kekuatannya melawan seekor naga. Sejak zaman kuno naga telah dianggap sebagai pembawa bencana. Mereka bisa menyerap mana tak terbatas dari alam untuk memicu napas mematikan mereka, tapi dari situ Oscar telah meracik salah satu teori sihirnya yang brilian. Dia membayangkan apa yang akan terjadi jika dia memadatkan dan memurnikan mana alami itu dengan cara yang sama. Saat naga itu melepaskan apinya, kelompok Oscar bersiap untuk menemui ajal. Di saat yang sama Levin gemetar di dalam kepompong tanahnya berharap menjadi satu-satunya yang selamat. Di sisi lain Lily mencemaskan nyawa Oscar, tapi dia tetap tenang menghadapi bahaya tersebut. Saat api naga itu melesat tepat ke arahnya, Oscar merapal mantra peluru api yang kuat untuk menangkalnya. Untungnya mantra sihirnya membuyarkan api naga itu dan juga tepat mengenai kepala naga itu mengakhiri terornya. Ini membuat Lily terdiam dan lututnya lemas ke tanah saat dia menatap Oscar dengan tak percaya. Di tempat lain Imon menyaksikan seluruh pertarungan itu dari cermin sihirnya. Dia tidak percaya Oscar, seorang murid baru, mampu melumpuhkan naga mengerikan dalam satu serangan. Sebelum dia bisa mengetahui jenis kekuatan apa yang digunakan Oscar, Imon merasa ada orang yang mungkin mencurigainya. Jadi dia memutuskan untuk menyudahinya, tapi sebelumnya dia bersumpah akan membinasakan Oscar di lain waktu. Ini karena dia percaya bahwa hanya mereka yang berdarah bangsawan yang diizinkan untuk memegang kekuatan seperti itu, dan Oscar hanyalah rakyat jelata yang lemah. Sementara itu Oscar merasa puas karena teori sihirnya berhasil. Dia telah menerapkan prinsip pemurnian ki pedang yang sama untuk menggunakan mana dan itu berhasil dengan sempurna. Dia tahu bahwa ide ini hanya mungkin terjadi karena identitasnya sebagai mantan pendekar pedang. Beberapa saat kemudian dua pemuda itu memeriksa naga tersebut untuk memastikan naga itu sudah mati. Mereka masih sulit percaya bahwa mereka selamat dari cobaan mengerikan itu. Levin yang akhirnya membuka kepompong tanahnya juga terpana karena seorang rakyat jelata berhasil mengalahkan naga. Dia tak habis pikir bahwa bangsawan sepertinya dilindungi oleh rakyat jelata. Lily juga terguncang saat dia mencoba mencerna apa yang baru saja dia saksikan. Tiba-tiba Oscar terhuyung jatuh dan Lily bergegas ke sisinya untuk memeriksanya. Tapi Oscar meyakinkannya bahwa dia hanya sedikit lelah karena terlalu memaksakan diri. Mantra yang dia rapal terlalu kuat dan itu menguras tenaganya. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar seolah-olah akan meledak kapan saja. Beberapa saat kemudian kelompok itu ketakutan lagi saat mendengar suara gemerisik dari dalam hutan. Lily bertanya-tanya apakah monster kuat lainnya menemukan mereka, tapi ternyata itu adalah Isabel dan golem raksasanya. Rupanya dia menemukan jejak lingkaran teleportasi dan memutuskan untuk mengikutinya. Isabel lalu bertanya apakah mereka baik-baik saja, tapi kelompok itu masih terlalu terguncang untuk menjawab. Oscar memanggilnya sebelum jatuh pingsan. Semua orang bergegas ke arahnya sementara Isabel menyadari ada mayat naga. Dia langsung sadar bahwa murid bintangnya pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Dia memutuskan untuk menginterogasi para murid tentang kejadian selengkapnya. Setelah mereka kembali ke akademi, sementara kelompok itu mengkhawatirkan Oscar, Levin takut akan penghinaan yang akan dia hadapi saat mereka kembali. Saat matahari menyentuh ufuk, kelompok itu bersiap untuk kembali ke akademi. Setelah pulih, Oscar menemui kepala akademi Balsamis untuk menceritakan tentang petualangan mereka. Balsamis tidak percaya Oscar diserang di wilayah akademi. Dia menyadari bahwa akademi telah disusupi oleh penyihir hitam yang mengincar rakyat jelata. Dia lalu memuji Oscar karena berhasil selamat dari serangan itu. Oscar memberitahunya bahwa dia selamat karena dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Dia dengan semangat memberitahu Balsamis bahwa dia telah memahami langkah pertama untuk menjadi lebih kuat.
namun Balsamis menyarankan Oscar untuk meninggalkan akademi. Dia menjelaskan bahwa sekolah tidak lagi aman sejak para ekstremis gila itu menyusup ke dalamnya. Balsamis menyarankannya untuk menjalani hidup tenang di luar akademi tanpa sihir. Dia menekankan bahwa hanya itu satu-satunya cara bagi Oscar untuk bertahan hidup. Mendengar ini Oscar memikirkan kehidupan sebelumnya dan betapa tidak bahagianya, dia meskipun semua pencapaiannya. Balsamis lalu memberitahunya bahwa banyak orang hidup bahagia tanpa sihir. Dia juga mengatakan pada Oscar bahwa dia masih bisa menemukan kebahagiaan bahkan tanpa sihir dan menasihatinya agar tidak membuang nyawanya di usia yang begitu muda. Saat mendengarkan nasihat Balsamis, Oscar teringat betapa bahagianya dia berlatih sihir di kehidupan kali ini bersama Isabel. Tak rela merelakan hal itu, dia dengan tegas menolak nasihat sang kepala akademi. Oscar menolak keras untuk menyerah setelah berjuang keras hingga mencapai titik ini. Balsamis terpaku mendengar penolakannya, namun karena ia tak berniat mengubah keputusannya, Oscar berterima kasih atas perhatian Balsamis. Mengingat orang yang mengincarnya ada di dalam akademi, Oscar memberitahu Balsamis bahwa dia punya ide untuk memancing mereka keluar. Hal ini memancing rasa penasaran Balsamis, dan dia meminta Oscar membeberkan rencananya. Oscar lalu dengan berani menyatakan bahwa dia akan menjadi umpan dan menyeret mereka keluar dari bayang-bayang. Balsamis terkejut mendengarnya dan bertanya apakah Oscar tidak takut mati. Oscar dengan tegas memberitahunya bahwa ia belum berencana untuk menyusul leluhurnya dalam waktu dekat. Jawabannya membuat Balsamis tertawa seolah Oscar baru saja melontarkan lelucon super lucu. Oscar terkejut dan bingung apa yang dikatakannya sampai membuat si kakek tua tertawa. Melihat wajah Oscar yang kebingungan, Balsamis segera meminta maaf. Karena Oscar bertekad untuk melawan, Balsamis memutuskan untuk mendukungnya. Keduanya kemudian berjabat tangan untuk meresmikan kerja sama baru mereka. Setelah itu Balsamis menyuruh Oscar untuk mencari tongkat sihir baru. Oscar kebingungan, tetapi saat memeriksa tongkatnya dia menyadari tongkat itu sudah rusak parah. Tak lama kemudian Oscar menemui Isabel, dan dia memberinya tongkat sementara. Karena ia berencana membeli yang baru, Isabel memberinya tongkat pemula lainnya. Oscar bertanya kepadanya apakah tongkat itu mutlak diperlukan bagi penyihir. Isabel memberitahunya bahwa sangat sulit menulis hanya dengan jari. Untuk menunjukkannya, Isabel mencelupkan jarinya ke tinta dan menjelaskan bahwa tongkat layaknya alat tulis dan mana adalah tintanya. Pada dasarnya formula sihir bisa digambar tanpa alat tulis, tapi hasilnya akan goyah. Isabel menjelaskan lebih lanjut bahwa demi menciptakan sihir yang indah dan sempurna, seseorang harus berinvestasi pada alat tulis. Usai bertemu Isabel, Oscar pergi membeli tongkat. Sambil menunggu di gerbang akademi, ia menatap tongkat lamanya dengan saksama dan tak percaya tongkat itu patah setelah satu pertarungan. Ia bertanya-tanya apakah alat itu tak sanggup menahan mana yang ia asah saat melawan naga. Sebelum Oscar sempat mencerna pikirannya, suara Lily menginterupsinya. Ia meminta maaf karena membuatnya menunggu dan Oscar meminta maaf karena memintanya menemani di hari liburnya. Lily meyakinkannya bahwa ia tak keberatan, karena ia juga berencana membeli sesuatu. Dengan begitu mereka dengan gembira pergi membantu Oscar membeli tongkat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di toko pertama dan Oscar takjub melihat berbagai macam tongkat. Sang penjaga toko dengan bangga memamerkan koleksi tongkatnya. Ia lalu mengeluarkan salah satu yang paling mahal berkilau dengan batu permata yang indah. Ia bahkan meyakinkan Oscar bahwa tongkat ini akan membuat orang-orang menghormatinya. Oscar penasaran apakah permata ini punya efek khusus pada sebuah mantra. Namun Lily diam-diam mengingatkannya untuk mengecek harga sebelum bertanya macam-macam. Oscar tercengang saat melihat harga selangit di tongkat sihir itu. Lily lalu menyarankan untuk mengecek toko lain karena ini melebihi anggaran. Akan tetapi toko berikutnya malah lebih mahal dari yang sebelumnya, membuat mereka kabur. Setelah lari dari beberapa toko lagi, Oscar dan Lily akhirnya menyerah. Usai berkeliling seharian, Oscar akhirnya sadar bahwa tongkat sihir itu mahal dan ia terlalu bokek untuk membeli yang layak. Lily menjelaskan bahwa harganya mahal karena banyak penyihir berasal dari keluarga bangsawan dan para bangsawan sebagian besar berfokus untuk menjaga citra kebanggaan mereka. Oscar lalu meminta maaf karena telah menyita waktu Lily dan memberitahunya bahwa ia akan lanjut mencari sendiri, tetapi Lily menolak untuk pergi dan dengan antusias berjanji untuk menemaninya sampai Oscar menemukan tongkat. Mereka lalu melanjutkan pencarian dan Oscar tak sengaja menemukan sebuah toko tongkat sihir. Tapi penjaga toko lain tiba-tiba memperingatkan mereka agar tak masuk ke toko itu. Saat Oscar bertanya alasannya, ia menjelaskan bahwa si pemilik toko itu gila dan memaksa pelanggan membeli barang yang tak mereka inginkan. Oscar menatap toko itu sejenak dan mengabaikan peringatan itu, ia tetap memutuskan untuk memeriksanya. Lily berusaha mencegahnya dan memberitahunya bahwa mereka mungkin tak bisa keluar dari toko itu sampai membeli sesuatu. Namun Oscar enggan mendengar nasihatnya dan dengan gembira membuka pintunya. Dia menekankan bahwa toko tersebut sudah bangkrut, jadi pasti barangnya terpercaya. Begitu masuk mereka disambat ruang gelap dan menyeramkan yang membuat bulu kuduk Lily merinding.
Mereka segera menyadari seorang pembuat tongkat bernama Rod sedang mengukir di dekat situ, dan tanpa menetap mereka ia bertanya apakah mereka cuma melihat-lihat atau berniat membeli. Oscar mengatakan kepadanya bahwa ia ingin membeli tongkat baru. Rod menjatuhkan perkakasnya dan mempertanyakan mengapa mereka memilih tokonya dari semua toko wajar lainnya. Ia lalu berbalik dan menatap tajam ke arah mereka dengan pisau ukir Messi di tangannya. Tapi terlepas dari tatapannya yang sanggar, Oscar tetap tenang. Setelah saling menatap sesaat, Rod mendadak beriringas. Ia melempar pisaunya ke arah Oscar sembari memarahinya karena menggolok-olok bisnisnya. Oscar dengan jisit menghindari pisau itu sementara Lily dibuat benar-benar terdiam. Oscar lantas memberitahu Rod bahwa dia datang bukan untuk main-main, tetapi itu justru membuat Rod murka, dan ia menyatakan bahwa ia tak menjual tongkat ke pendekar pedang. Oscar terkejut mendengarnya sementara Lily yang yakin kalau pria ini mencurigakan mencoba mengajak Oscar pergi dari toko itu. Namun yang mengejutkan, Oscar dengan antusias menyatakan akan bertahan karena ia merasa Rod sangat menarik. Lily tak habis pikir Oscar benar-benar berencana memilih tongkat dari toko aneh ini. Bahkan Rod yang mencoba berlagak tangguh terpaku dengan sikap Oscar. Oscar lantas bertanya kenapa Rod mengira dia pendekar pedang. Rod memandangi Oscar dengan cermat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelahnya ia menjelaskan karena tubuh Oscar lebih condong ke kanan yang pada dasarnya berarti ia membawa sesuatu yang berat di sisi kirinya. Rod memberitahunya bahwa itu pertanda jelas seseorang yang membawa pedang. Oscar terkesan dengan akurasi analisis Rod. Di sisi lain Lily protes bahwa Oscar bukan seorang pendekar pedang, tapi Oscar mengulurkan tangannya untuk menahannya. Ia merasa takjub karena Rod bisa membaca dirinya dalam sekejap. Usai keheningan sesaat, Oscar menjelaskan kepada Rod bahwa ia baru mulai belajar sihir. Rod terkejut mengetahui ia baru berlatih selama 6 bulan. Oscar lalu menjelaskan posturnya itu disebabkan ayahnya melatihnya keras untuk jadi seorang pendekar pedang. Oleh karena itu efek kebiasaannya dari masa lalu itu masih membekas. Lily membelanya dan meyakinkan Rod bahwa Oscar benar-benar siswa akademi sihir sama sepertinya. Rod kemudian bertanya kepada Oscar kenapa ia butuh tongkat baru dan Oscar membalas bahwa tongkat lamanya hancur. Ia menunjukkan tongkat patahnya ke Rod dan setelah mengeceknya Rod memberitahu bahwa tongkat itu kini benar-benar tak berguna lagi. Setelah diamati lebih dekat ia menjelaskan bahwa lingkaran sihir di dalam tongkat itu telah hancur. Ini terjadi karena terlalu banyak mana yang dialirkan ke dalam tongkat itu. Oscar tidak mengerti maksudnya maka Rod menjabarkannya. Ia menjelaskan kalau tongkat yang lebih besar bisa menampung lebih banyak mana, tapi ukurannya bikin sulit ditangani. Tongkat besar juga membutuhkan kendali mana yang presisi yang membuat semuanya makin sulit. Rod menerangkan lebih lanjut jika tongkat sederhana semacam ini sempurna bagi pemula karena ukurannya kecil sehingga lebih mudah dikendalikan. Ia kemudian mengingatkan Oscar bahwa para profesor akademi sihir memakai tongkat yang lebih besar dan rumit lantaran tingkat sihir mereka. Dari penjelasan Rod, Oscar takjub mengetahui tongkat pemula itu tak sanggup menahan teori sihir terbarunya. Dia lantas meminta Rod menyarankan tongkat yang cocok untuknya, namun Rod memberitahu Oscar bahwa dia belum memutuskan mau menjual barangnya ke dia. Oscar dan Lily terkejut mendengarnya sebab mereka pikir ia sudah mulai ramah. Rod lantas menunjuk ke rak tongkatnya dan menyuruh Oscar memilih yang terbaik. Ia membeberkan kalau ia bakal menjualnya jika puas dengan pilihan Oscar. Oscar lalu mulai memindai pajangan itu sementara Lily menahan napas. Kecemasannya memuncak lantaran dia tahu harga tongkat ditentukan oleh ukuran dan bahan pembuatnya. Intinya tongkat sihir dari bahan langka sangatlah mahal karena memiliki afinitas mana yang lebih tinggi. Tiba-tiba saja sebilah tongkat sihir di rak pajangan teratas menarik perhatian Lily. Setelah mencermatinya dia sadar tongkat itu dibuat dari kayu berharga yang disebut kayu Hagonomi. Lily tahu harga tongkat ini cukup untuk hidup nyaman dan mewah selama setahun penuh. Dalam hati ia berdoa supaya Oscar melirik tongkat itu, namun doanya tak terkabul. Seperti biasa semua hal soal Oscar itu di luar nalar lantaran pandangannya justru tertuju pada tongkat paling biasa di toko itu. Ia memenggut tongkat itu dan menggayunkannya seakan baru saja memenangkan undian lalu dengan bangga menyatakan akan membelinya. Lily terdiam dan Rod dibuat melongo dengan pilihannya. Dengan buru-buru Lily menunjuk tongkat paling mahal dan memohon padanya untuk berubah pikiran. Akan tetapi Oscar memberitahunya bahwa ia disuruh memilih tongkat yang bagus bukan yang paling mahal. Lily dibuat bingung memikirkan apa yang ia maksud dengan tongkat yang bagus. Rod lalu bertanya padanya mengapa dia memilih tongkat sihir itu. Oscar menjawab bahwa dia memilihnya hanya karena memberikan perasaan yang hangat. Rod mengatakan bahwa itu hanyalah tongkat sihir tua yang usang, tapi Oscar menunjukkan bahwa tongkat itu masih utuh meski sudah tua. Dia menjelaskan bahwa hal yang paling mengerikan di medan perang adalah senjata yang hancur di tengah pertarungan. Oscar menunjukkan bahwa fungsi tongkat sihir itu sama sekali tidak berkurang meski bagian luarnya sudah babak belur.
Dia menambahkan lagi bahwa tongkat sihir itu tampak dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunanya. Rod terkesan dengan kata-kata Oscar dan melangkah pergi diam-diam meninggalkan mereka dalam kebingungan. Sebelum dia pergi, Oscar bertanya apakah dia berencana menjual tongkat sihir itu kepadanya, tapi Rod berkata itu tidak dijual. Dia menjelaskan bahwa dia membuatnya untuk putranya sejak lama. Oscar dan Lily terkejut dengan pengungkapan ini dan Lily bertanya-tanya mengapa itu dipajang jika memang tidak dijual. Rod mengungkapkan bahwa itu karena pemiliknya hancur lebih dulu sebelum tongkat sihirnya. Namun dia menolak untuk merinci lebih lanjut tentang kematian putranya. Dia hanya mengatakan kepada Oscar bahwa tongkat sihir itu terlalu tua dan tidak bisa dianggap sebagai tongkat sihir yang bagus lagi. Dia lalu kembali ke tempat kerjanya dengan tenang sementara Lily memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dia berjanji untuk menemani Oscar sampai dia menemukan tempat untuk membeli tongkat sihir yang bagus. Oscar merasa sedikit kecewa, karena Rod tidak menjualnya kepadanya padahal interaksi mereka cukup menarik. Tapi tepat ketika mereka berbalik untuk meninggalkan toko itu, Rod memanggil mereka kembali membuat Oscar terkejut. Dia menyuruh Oscar menunggu selagi dia mengambil tongkat sihir yang cocok untuknya. Lily dan Oscar sangat gembira mendengarnya karena semua kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Begitu Rod pergi untuk mengambil tongkat sihir, Lily menghela napas lega. Dia merasa sangat gugup sejak mereka melangkah masuk ke dalam toko itu. Oscar meminta maaf karena telah merepotkannya dan bertanya apakah dia penasaran dengan jenis tongkat sihir yang akan diberikan Rod kepadanya. Sayangnya Lily masih berusaha menenangkan kegugupannya, dan dia tidak terlalu antusias dengan petualangan yang satu ini. Namun dia bisa melihat bahwa Oscar jelas sangat menikmati semua itu. Tiba-tiba Imon tiba di toko dan terpaku melihat mereka di sana. Oscar dan Lily juga terkejut melihatnya, dan dia mempertanyakan mengapa mereka ada di sana. Iheningan yang Kenggung menyelimuti ruangan saat Imon mensengkeram cambuknya dengan erat seolah bersiap untuk bertarung. Oscar menatap tajam kiarannya tanpa berkedip sementara Lily yang tidak tahu apa-apa dengan gembira bertanya kepada Imon apakah dia datang untuk membeli tongkat sihir. Imon menjawab dengan samar tepat saat Rod kembali dan menyapanya dengan riang. Imon menyapa Rod sekilas sebelum bergegas keluar dari toko seolah sedang dikejar penagih utang. Dia memberitahu Rod bahwa dia akan kembali lagi nanti karena Rod sedang sibuk melayani pelanggan. Lily bergegas keluar untuk mengantarnya tapi Imon sudah menjauh dari mereka. Lily khawatir mereka mungkin telah mengganggu urusan sang profesor dengan Rod. Sepanjang kejadian tersebut Oscar tetap tenang dan diam. Beberapa detik kemudian Rod membersihkan tongkat sihir itu dan menyerahkannya kepada Oscar sebagai rekan barunya. Mata Oscar berbinar terang saat melihat tongkat sihir yang wujudnya tidak terlalu indah itu. Lily menyadari bahwa tongkat sihir itu dibuat dari pohon berharga yang dikenal sebagai pohon asal. Rupanya pohon agung ini adalah pohon raksasa yang ditemukan di sebuah negara kepulauan tertentu. Pohon ini tumbuh di iklim apapun dan sekeras apapun lingkungannya, batangnya tidak pernah layu atau membusuk dan daunnya tetap berseri sementara cabang-cabangnya diganti dalam siklus beberapa dekade. Lily terkejut melihat tongkat sihir yang terbuat dari cabang pohon asal karena itu dikenal sebagai bahan terbaik dan dianggap sebagai harta yang sangat langka. Rod terkesan karena Lily tahu banyak tentang hal itu dan dia memberitahunya bahwa tongkat sihir itu bisa menahan jumlah mana yang luar biasa besar. Dari sekian banyak kelebihan tongkat sihir ini, hanya hal itu yang membangkitkan ketertarikan Oscar. Namun sebelum dia sempat merayakannya, Lily mengingatkannya bagaimana mereka kabur dari beberapa toko karena anggaran mereka yang sangat pas-pasan. Kegembiraan Oscar seketika sirna saat dia mengingat hal tersebut. Meskipun begitu, Rod tetap menyerahkan tongkat sihir itu kepadanya dan memberitahunya bahwa itu tidak dijual. Dia menjelaskan bahwa itu dibuat sebagai hadiah untuk mendiang putranya. Dia berencana untuk memberikannya padanya setelah dia kembali dari garis depan, namun anak itu tidak pernah selamat. Oscar dengan hati-hati menerima tongkat sihir itu bagaikan sebutir telur yang rapuh sementara Rod kembali ke tempatnya. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak membutuhkan bayaran untuk tongkat sihir itu. Ketika mereka terdiam, Rod mengulanginya dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak berniat menjual tongkat sihir lain kepada Oscar. Dia menjelaskan bahwa itu karena tidak ada tongkat sihir lain di tokonya yang cocok untuk Oscar. Karena yakin Oscar menggenggam erat senjata barunya, dan dengan rendah hati berterima kasih pada Rod atas hadiah itu, Rod dengan cepat mengabaikannya dan menyuruhnya untuk menguji tongkat sihir itu. Oscar lalu memegang tongkat sihir itu dengan benar sembari menutup matanya untuk menyalurkan mana ke dalamnya. Rod mengamati dengan saksama saat Oscar terhubung dengan tongkat sihirnya. Pada saat yang sama Oscar bisa merasakan sensasi aneh saat dia mengalirkan mana ke dalam tongkat sihir itu. Walaupun ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tongkat sihir itu, sensasi ini membuatnya merasa seperti sudah menggunakannya sejak lama. Begitu Oscar selesai, Rod membentak mereka untuk segera pergi dari tokonya. Dia beralasan bahwa dia harus membuka toko untuk pelanggan yang benar-benar akan membayar. Sebelum pergi, Oscar memutuskan untuk bertanya tentang kedatangan Imon.
Dia bertanya kepada Rod apakah Eamon sering datang ke toko tersebut. Beberapa hari kemudian teman-teman sekelas Oscar menatapnya, dan Lily saat mereka mengobrol tentang pertemuan mereka di makam kelima. Pihak akademi telah menyimpulkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh lingkaran teleportasi yang rusak. Semua orang takjub melihat Oscar dan kelompoknya berhasil kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Mereka bahkan bergosip tentang Levin yang bertindak layaknya seorang pengecut dan mengertakkan gigi mencacinya karena menjadi pengecut. Tiba-tiba terdengar suara lecutan cambuk membuat seisi kelas terdiam saat Eamon tiba. Dia lalu memarahi mereka karena mengabaikan kehadirannya yang terhormat dan berbisik-bisik selama kelasnya. Penuh ketakutan semua siswa meminta maaf serempak sementara Oscar menatap profesor itu dengan tenang. Rod telah memberitahunya bahwa Eamon adalah kapten dari pasukan mendiang putranya. Rupanya Eamon ada di medan perang saat putra Rod tewas, dan dialah yang membawa kabar duka tersebut kepada Rod. Setelah anak itu meninggal, Eamon membawa pulang tongkat sihir tuanya sebagai kenang-kenangan untuk Rod. Lily menjadi emosional ketika mendengar kisah tersebut. Rod bahkan memuji Eamon sebagai pria yang baik dan dia menceritakan betapa baiknya Eamon kepada putra rakyat jelatanya meskipun dia sendiri adalah seorang bangsawan. Mata Oscar membelalak ketika mendengar hal ini dan dia mengutarakan bahwa putra Rod pasti lebih luar biasa dalam sihir daripada para bangsawan karena tongkat sihirnya terlihat sangat sering digunakan. Rod terpaku mendengarnya dan bertanya-tanya bagaimana Oscar tahu bahwa putranya adalah penyihir yang luar biasa. Setelah mendengar cerita Rod, Oscar akhirnya mendapatkan jawaban yang selama ini dia cari. Dia juga mencatat bahwa Eamon adalah salah satu profesor yang bertanggung jawab atas pelatihan lapangan yang membuatnya menjadi seorang tersangka. Setelah banyak berpikir, Oscar akhirnya menyimpulkan bahwa Eamon pastilah dalang di balik serangan terhadap nyawanya. Oscar tetap tenang dan karena Eamon belum menyadari bahwa penyamarannya terbongkar, dia memutuskan untuk menggunakan ini sebagai kesempatannya untuk menyerang lebih dulu. Kemudian Eamon melapor kepada organisasinya melalui lingkaran sihir komunikasi. Suara yang kejam memuji Eamon karena berhasil menyelesaikan misinya di medan perang. Mereka memujinya karena telah melakukan yang terbaik dan melampaui ekspektasi mereka. Suara itu juga mengingatkannya bahwa mereka mengharapkannya untuk mencapai hasil yang sama di Akademi Sihir. Eamon tampak gelisah saat dia menjawab bahwa dia akan melakukan apa yang diharapkan. Seolah merasakan keraguannya, suara itu bertanya padanya apakah misi di sekolah lebih sulit daripada di medan perang. Eamon dengan tergesa-gesa menjawab tidak dan suara itu memberitahunya bahwa mereka membutuhkan hasil yang cepat. Setelah transmisi berakhir, Eamon tetap berada di tempat yang sama, tampak jelas dia sedang khawatir. Sementara itu di ruang kepala akademi, Oscar mengungkapkan temuannya kepada sang kepala akademi. Balsamis terkejut saat mengetahui bahwa Eamon adalah orang di balik serangan itu. Dia merasa sulit untuk percaya karena Eamon dianggap sebagai pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya demi rekan-rekannya. Oscar memberitahu Balsamis bahwa dia tahu tentang tindakan heroik Eamon, tapi dia sangat yakin kalau dialah pelakunya. Melihat betapa teguhnya tekad Oscar, Balsamis memutuskan untuk mempercayai kata-katanya. Namun dia memberitahu Oscar bahwa dia tidak bisa mengambil tindakan apapun tanpa bukti yang kuat. Oscar dengan tenang menyatakan bahwa dirinya lah yang akan menjadi buktinya. Balsamis bingung mendengarnya, tapi Oscar menjelaskan bahwa dia akan memancing Eamon untuk menyerang seperti yang dia lakukan selama pelatihan. Dia ingin menciptakan situasi dengan sedikit saksi untuk memancing Eamon agar menyerang lagi. Oscar yakin bahwa Eamon tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk mengejarnya. Saat Balsamis mempertimbangkan ide itu sejenak, matanya tertuju pada sebuah catatan di mejanya. Catatan tersebut merinci tentang misi pengawalan bagi sang putri kekaisaran, sehingga ini adalah kesempatan yang tepat untuk memasang jebakan seperti yang disarankan Oscar. Rupanya putri kekaisaran Ariel seharusnya mendaftar di kelas pertama. Namun pendaftarannya tertunda akibat serangan balik dari sihir turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga kerajaan. Selama kelas berlangsung, Ruth menceritakan situasi Ariel kepada murid-muridnya dan mengumumkan misi untuk mengawal Ariel kembali ke sekolah. Pada dasarnya sebuah kelompok akan dikirim ke ibu kota kekaisaran untuk membawanya kembali ke sekolah. Ruth telah mengumpulkan murid-murid paling luar biasa dari kelas pertama untuk misi tersebut, termasuk Oscar Zazan dan gadis pendiam yang tidak melakukan apapun selain membenamkan wajahnya di buku sepanjang hari. Oscar menyadari bahwa misi ini benar-benar sempurna untuk memancing Eamon agar menargetkannya. Setelah memberi pengarahan tentang misi tersebut, Ruth bertanya apakah ada pertanyaan dan Zazan mengangkat tangannya. Seperti biasa dia memutuskan untuk mengganggu rakyat jelata favoritnya Oscar. Karena semua orang dalam misi itu dianggap sangat berbakat, Zazan bertanya kepada Ruth apakah kekuatan Oscar sebanding dengan mereka. Betapa terkejutnya dia saat Ruth menjawab bahwa kekuatannya setara dan menambahkan bahwa kekuatan Oscar bahkan telah melampaui kelas berdasarkan kinerjanya pada pelatihan lapangan. Zazan terkejut sekaligus bingung mendengarnya, sementara gadis kutu buku itu tidak menunjukkan reaksi apapun.
Terlepas dari penilaian Ruth, Zazan menolak untuk menerimanya. Dengan lantang ia menyatakan bahwa Oscar bahkan belum mencapai tingkat murid mana, dan dari apa yang ia perhatikan ia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasar. Oscar tetap tenang mendengarkan Zazan mengejeknya. Bagaikan bocah nakal yang cemburu, Zazan merengek, karena tak mengerti mengapa semua orang memuji Oscar meski bakatnya biasa-biasa saja. Ia menyaksikan Isabel dan kepala sekolah memuji Oscar. Kini Ruth pun ikut memujinya. Zazan menolak untuk menerima ini terutama dengan penilaian pelatihan lapangan baru-baru ini di mana Oscar melampaui semua orang. Merasa frustrasi dengan semua ini, Zazan dengan marah menantang Oscar untuk berduel, menyuruhnya menunjukkan apa yang disebut kekuatan yang telah membuat semua orang tergila-gila. Oscar terkejut dengan tantangan itu karena dia hanya mencoba mengurus urusannya sendiri. Ruth merasa frustrasi karena misi untuk mengawal putri ini mungkin akan hancur dengan tim yang bertindak seperti anak-anak manja. Untuk memastikan tidak ada yang mengganggu semangat tim, Ruth menyetujui duel tersebut dan mengumumkan bahwa yang kalah akan dikeluarkan dari misi pengawalan. Tanpa ragu Zazan menerima duel itu sementara Oscar tetap berada di latar belakang layaknya karakter pendukung. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang sedang terjadi, Oscar mendapati dirinya berada di medan pertempuran dalam pertandingan yang bahkan tidak dia setujui. Saat dia menatap tongkat sihirnya, Oscar bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa sampai ke titik ini. Sementara dia masih mempertanyakan keberadaannya, Zazan dengan penuh semangat bersiap untuk memamerkan keunggulannya sebagai seorang bangsawan. Saat ia mengangkat tongkatnya, Zazan merapalkan mantra yang memanggil tombak es raksasa di atas Oscar. Dia lalu berteriak pada Oscar untuk bersiap menghadapi murkanya. Pada saat yang sama Oscar membulatkan tekad untuk menghadapi pertarungan ini secara langsung karena tahu dia punya urusan yang lebih penting. Lagi pula kalah dalam duel bukanlah suatu pilihan karena rencananya untuk memancing Iman dalam misi pengawalan. Setelah menenangkan pikirannya, Oscar akhirnya menerima tantangan Zazan. Meskipun dipuji oleh semua orang karena menjadi jenius berbakat dari keluarga Gilosis, Zazan bergulat dengan rasa rendah diri yang tidak diketahui siapapun. Dia adalah seorang perfeksionis yang tidak pernah puas. Meski semua orang memujinya, Zazan tidak pernah puas dengan kemampuannya. Ternyata di antara keluarga-keluarga yang ahli dalam sihir es, keluarga Gilosis dianggap sebagai garis keturunan terkuat. Namun dibandingkan dengan kakaknya yang sempurna, Zazan merasa tidak berarti. Zazan kurang memiliki bakat bawaan dalam sihir sejak kecil, jadi dia bekerja 2 kali lebih keras daripada orang lain. Dia sangat ingin memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya dan menyusul kakaknya. Lebih dari apapun, Zazan menantang Oscar karena dia ingin menjadi penyihir yang pantas menyandang nama bangsawan Gilosis. Tak lama kemudian Zazan melepaskan sihir tombak esnya yang kuat, tetapi Oscar dengan cepat menghindarinya. Zazan memujinya karena mampu menghindari serangannya dan memutuskan untuk meningkatkan kemampuannya. Dia menggunakan mantra pembekuan hebat untuk menjebak Oscar, sehingga mustahil baginya untuk bergerak. Tangan dan tongkat Oscar membeku dan Oscar berhasil merapalkan mantra api melepaskan dirinya dari mantra pembekuan Zazan. Zazan tercengang karena Oscar menghilangkan sihirnya dalam waktu sesingkat itu. Keduanya kemudian saling menatap likat sembari menunggu lawan mengambil langkah selanjutnya. Sementara itu Ruth mengamati pertandingan dari kejauhan, sementara gadis kutu buku itu duduk di sudut tak tertarik dengan pertunjukan maskulinitas berakun yang mencolok tersebut. Saat pertarungan berlanjut, Ruth terkesan karena Oscar berhasil menembus es Zazan dengan menjelilinggai dirinya menggunakan api. Ia menyadari bahwa jarakannya tempak seperti seseorang yang terbiasa dengan pertempuran. Akan tetapi dari pengamatannya dia yakin bahwa kapasitas mana Zazan lebih besar dari Oscar. Oleh karena itu Oscar kewalahan oleh kekuatan murni Zazan hanyalah masalah waktu. Tepat seperti dugaannya, Oscar segera dikepung oleh tombak-tombak es Zazan. Yakin bahwa kemenangan ada di tangannya, Zazan dengan sombong memuji Oscar karena memiliki bakat yang luar biasa bagi seorang rakyat jelata, namun dia masih meyakini hal itu tak sebanding dengan bertahun-tahun latihan dan pengalamannya. Zazan lalu merapalkan sihir tombak es kuat lainnya bersiap untuk menghabisi Oscar demi membuktikan keunggulannya. Tiba-tiba hal aneh terjadi yang bahkan membuat si gadis kutu buku yang tak pernah mengangkat pandangan mendongakkan kepalanya dari buku kesayangannya. Ruth menatap kaget saat Oscar bangkit dari tanah diselimuti oleh mana. Oscar kemudian meminta maaf karena membuat Zazan menunggu seolah dia telah melakukan pemanasan selama ini. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mengambil waktu luang untuk bersiap-siap dan ini membuat Zazan bingung. Dengan percaya diri Oscar memberitahu Zazan bahwa dia akan mulai menyerang, namun Zazan mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat untuk pamer. Ia lalu melancarkan serangan pamungkasnya, penjara segel es yang kuat untuk mengurung Oscar. Hal ini mengejutkan Oscar karena dia bahkan tidak menyadarinya. Oscar menyadari bahwa jurus itu pastilah tersembunyi dalam serangan tombak es Zazan sebelumnya. Akan tetapi ia tetap tenang karena pemurnian mainannya telah selesai dan penjara es kisil Zazan kini hanyalah permainan anak-anak baginya.
Ia yakin bahwa tongkat sihir barunya dapat menahan jurus yang sama yang telah menggalakkan naga selama pelatihan lapangan. Saat Zazan mencoba menjebaknya dalam penjara es, Oscar menggunakan mantra pedang api untuk menghancurkan seluruh penjara segel es itu dalam satu serangan mematikan. Zazan terkejut bahwa jurus pamungkasnya berhasil dipatahkan. Ruth juga tercengang dan gadis kutu buku itu juga tampaknya mulai menaruh perhatian pada pertarungan itu. Di sisi lain Oscar sangat gembira karena sihirnya berjalan sesuai dengan yang ia bayangkan. Aliran mana membuat tubuhnya terasa ringan dan mantranya terwujud sempurna tanpa kakat atau tertunda. Oscar menganggap semua ini mendebarkan sementara hari itu bukan hari terbaik bagi Zazan saat mantra Oscar menembus pertahanannya. Ia tak percaya seorang rakyat jelata mampu menghancurkan mantra pertahanannya dengan begitu mudah. Tepat saat ia hendak menggempar seperti biasa Oscar melangkah mendekatnya. Sembari menatap Oscar yang kian mendekat, Zazan tak kuasa menahan pikirannya yang melayang ke sosok kakaknya. Kala itu semua yang diinginkan Zazan hanyalah menjadi seperti kakaknya. Akan tetapi kakaknya selalu percaya bahwa Zazan melebih-lebihkannya. Ia tidak pernah menganggap dirinya luar biasa dan bersikeras bahwa ada banyak orang di dunia yang bisa membuatnya terlihat tidak berarti jika dibandingkan. Kini saat ia menyaksikan Oscar berdiri di hadapannya, Zazan akhirnya memahami maksud kakaknya. Akhirnya Oscar memperpendek jarak di antara mereka, dan tepat saat ia mengangkat tongkatnya untuk menyerang Ruth, menyerukan agar duel tersebut diakhiri, mendeklarasikan bahwa pemenangnya telah ditentukan. Ia menghentikan pertandingan itu, sementara Zazan diam menyerah menatap tajam ke tongkat sihir yang mengarah langsung ke dadanya. Di tempat lain Levin dengan marah mengamuk mempertanyakan keberadaannya. Setelah pelatihan lapangan, tindakan penjekatnya menyebar ke seluruh sekolah dan semua orang menjelek-jelekannya. Levin muak dengan tatapan permusuhan dari semua orang dan dia menyalahkan Oscar atas penghinaan itu. Ketukan tiba-tiba di pintu menarik perhatiannya dan Levin dengan merah membuka pintu berteriak sekuat tenaga. Ia terkejut melihat Profesor Iman berada di balik pintu. Keesokan harinya saat Zazan melangkah ke dalam kelas, matanya bertemu dengan mata Oscar dan mereka saling menatap sejenak. Setelah duel mereka, Zazan memberitahu Oscar bahwa dia iri padanya. Dia tak bisa menerima bahwa latihan bertahun-tahunnya lenyap begitu saja karena bakat Oscar. Oscar mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri namun Zazan menepisnya. Dengan lantang ia berjanji akan melampaui Oscar tak peduli berapa lama waktu yang ia butuhkan. Kendati Oscar menyambut baik tantangan itu, ia juga berencana untuk terus melangkah hingga apa yang disebut bakatnya tak dapat dijangkau oleh siapapun. Sekarang setelah posisinya dalam misi pengawalan aman, Oscar menantikan untuk menghadapi Iman keesokan harinya. Nantinya selama kelas Ruth mengumumkan bahwa dia akan melakukan sesi pengukuran mana lagi. Tepat saat itu Levin berjalan santai ke dalam kelas, tampak lebih tenang dengan lengan kanan diperban. Ruth memberitahunya bahwa ia terlambat masuk kelas namun Levin sama sekali tidak menghiraukannya. Ia langsung menuju tempat duduknya mengabaikan semua obrolan sampingan dan ejekan dari para siswa. Ia berhenti sejenak saat melihat Oscar namun kemudian duduk dengan tenang mengabaikannya. Oscar merasakan ada yang tak beres dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada lengan Levin. Beberapa saat kemudian Ruth berteriak meminta kelas untuk diam saat dia melanjutkan pengukuran mana. Setelah kelas usai, Lily memuji Oscar yang berhasil meningkatkan kapasitas mananya dalam waktu sesingkat itu. Oscar berkata itu berkat tongkat sihir barunya yang kini terasa seperti bagian dari dirinya. Lily bertanya-tanya apakah ia juga harus membeli tongkat baru di toko Roth. Tiba-tiba Levin menghentikannya, menarik perhatian beberapa siswa di dekatnya yang terus mengejeknya di belakangnya. Daripada memicu pertengkaran, Levin dengan belak-belakan meminta Oscar untuk menggajarinya cara menjadi lebih kuat. Kaget Oscar bertanya apa maksud sebenarnya. Kisah Levin menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh dan mengungkapkan bahwa dia sudah tahu rahasia Oscar. Pernyataan itu langsung membuat Oscar waspada dan bertanya-tanya apa yang Levin ketahui tentang dirinya. Beberapa saat kemudian Oscar mengikuti Levin ke tempat latihan. Ia terkejut melihat Levin bahkan sudah memesan tempat itu untuk pertemuan larut malam mereka. Ingin tahu jawabannya, Oscar bertanya rahasia apa yang sedang dibicarakan Levin, tapi Levin malah menuduhnya pura-pura tidak tahu. Levin lalu mengklaim bahwa kekuatan yang digunakan Oscar untuk mengalahkan naga itu diberikan oleh orang lain. Pada titik ini Oscar semakin bingung, bertanya-tanya omong kosong macam apa yang sedang dibicarakan Levin. Hal ini semakin membuat Levin marah karena dia yakin Oscar mencoba mempermainkan kecerdasan bangsawannya. Dia kemudian mulai berteriak dan meratap bahwa semua orang memperlakukannya seperti orang bodoh. Tiba-tiba perban Levin robek saat tangannya membengkak memperlihatkan bahwa salah satu lengannya telah berubah menjadi lengan monster berduri. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini membuat Oscar benar-benar kebingungan saat melihat lengan Levin berubah wujud. Levin sendiri juga bingung dengan perubahan itu karena kemungkinan dia tidak membaca syarat dan ketentuan seperti diriku.
Oscar bergegas memeriksanya tapi Levin sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya, karena dia mungkin dijanjikan perubahan sekelas Iron Man. Levin mengeluh bahwa ini bukan seperti yang dia inginkan. Sayangnya lengan robotik pesanan dari temu itu terus berubah dan membuatnya sangat kesakitan. Di saat yang sama beberapa duri muncul dari tanah hampir menusuk Oscar seperti ayam panggang. Untungnya dia dengan sigap menghindari duri itu sambil mengamati Levin dengan cermat. Oscar menyadari bahwa Levin bergerak seperti seseorang yang berada di bawah kendali sesuatu. Teringat bahwa Levin sempat mengatakan sesuatu tentang menerima kekuatan Oscar, akhirnya tahu siapa dalangnya. Sementara itu Levin terus meratapi kehidupannya yang menyedihkan dan menolak menerima kenyataan bahwa dia mengacau saat pelatihan lapangan. Dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun hanya karena ingin bertahan hidup sendirian. Seolah akhirnya merasakan beban atas apa yang dia lakukan pada anggota kelompoknya. Levin mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin melindungi semua orang seandainya saja dia punya kekuatannya. Saat dia lengah, Oscar menggunakan kesempatan itu untuk menerjang maju. Levin mengayunkan lengan jeleknya ke arahnya tapi Oscar dengan mudah menghindari serangan itu. Sebelum Levin bisa bergerak lagi, Oscar memukulnya pingsan dari belakang dan membaringkannya perlahan di tanah. Setelah itu dia membentak Imon. Karena telah menggunakan pria polos sebagai bidak dalam permainannya, Oscar tahu Imon pasti mengawasi semuanya dari dekat, jadi dia menantangnya untuk menampakkan diri. Saat Oscar menyadari ada gagak yang berputar-putar di atasnya, Imon muncul di antara mereka. Dengan cambuk di tangannya dia dengan berani memarahi Oscar karena menjadi rakyat jelata yang kurang ajar. Imon melayang di udara seolah mengambang di atas retakan langit sambil dikelilingi burung gagak. Dia lalu menceritakan bagaimana dia berencana mengarang cerita untuk akademi setelah menghabisi Oscar. Imon berencana melaporkan bahwa Oscar dan Levin sedang berlatih saat salah satu dari mereka lepas kendali yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Mengabaikan ceritanya yang membosankan, Oscar langsung menyerangnya dengan sihir api, tapi Imon melenyapkannya dengan mudah. Siola mengendalikan api dengan santai. Kesal dengan gangguan api kisil itu, Imon menggenggam akan membuat Oscar berlutut. Dengan itu dia memanggil beberapa familiar serigala dan mereka menerjang untuk menyerang Oscar. Sambil melawan mereka, pikiran Oscar melayang pada percakapannya dengan sang kepala akademi. Balsamis telah memperingatkannya bahwa Imon memiliki sihir pengendali familiar yang sangat kuat. Dia mengendalikan mereka dengan mengukir formula sihir pada mayat monster untuk memanipulasinya seperti boneka. Sayangnya dia hanya bisa mengendalikan familiar dalam jumlah terbatas. Balsamis telah mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menangani familiar adalah dengan mengabaikan Imon dan memprioritaskan menghancurkan familiar tersebut. Balsamis juga memperingatkan Oscar untuk tetap waspada karena Imon mungkin memiliki tipu muslihat lain karena dia berada di tingkat sains sihir. Meskipun Balsamis telah memperingatkannya dengan keras untuk tidak menghadapi Imon sendirian, Oscar tidak punya pilihan lain. Rencana awalnya adalah menyusun strategi dengan benar bersama Balsamis selama misi pengawalan, namun dia tidak pernah menyangka Imon akan bergerak secepat ini. Sekarang ada siswa polos yang terseret dalam konflik ini. Oscar tidak berniat untuk mundur. Saat dia berjuang melawan familiar serigala, jeritan penderitaan Levin bergema di benak Oscar. Terdorong oleh ingatan itu, Oscar menggertakkan giginya dan melepaskan mantra api yang sangat kuat, akhirnya menghancurkan para familiar serigala itu. Dari raut wajah Oscar, Imon bisa langsung menyadari bahwa dia sangat marah dan bertanya apa alasannya. Dia bertanya-tanya apakah Oscar bertarung sekeras ini demi Levin. Oscar mengakui bahwa dia marah mewakili Levin, tapi Imon hanya tertawa menanggapi hal itu. Dia mengingatkan Oscar bahwa mereka berdua tidak bisa dibilang teman, karena mereka hanya satu tim sekali saat pelatihan lapangan. Namun bagi Oscar hal itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk merasa bertanggung jawab atas nyawa Levin. Imon lalu memberitahunya bahwa Levin tidak merasakan hal yang sama. Dia mengungkapkan bahwa Levin mencari kekuatan yang lebih besar semata-mata untuk membalas dendam pada Oscar. Menurut Imon, Levin hanya menganggap Oscar sebagai musuh dan bahkan seorang rakyat jelata yang rendahan. Meskipun ada upaya provokasi yang jelas, Oscar menolak untuk goyah dan membuat Imon kebingungan. Oscar dengan tenang memberitahunya bahwa dia tidak peduli bagaimana Levin memandangnya. Saat dia bersiap menyerang sekali lagi, Oscar menyatakan bahwa Levin membuat pilihannya karena dia menginginkan kekuatan agar menjadi lebih hebat. Lalu dengan tekad yang tak tergoyahkan dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Imon yang telah memanfaatkan kerentanan Levin. Sayangnya sebelum Oscar dapat mengeluarkan mantra apinya lagi, formula sihirnya hancur berkeping-keping dan membuatnya kebingungan. Dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa membangun formula sihir dengan benar. Saat kaki Imon akhirnya menyentuh tanah, dia menyatakan bahwa organisasinya tidak bisa membiarkan keberadaan rakyat jelata yang berbakat. Dia lalu mengungkapkan bahwa dia membuat persiapan yang sempurna karena tahu Oscar memiliki bakat sihir yang luar biasa.
Saat formula sihir Oscar terus gagal, Imon memanggil familiar gajahnya yang raksasa. Oscar mengamati situasi itu dengan saksama dan akhirnya menyadari bahwa para familiar Imon telah menyerap mananya selama ini dan mengganggu sihirnya. Meskipun situasinya sulit, Oscar tetap tenang dan memberitahu Imon bahwa dia datang dengan persiapan. Tapi Imon yakin dia telah menutup semua jalan keluar saat dia memanggil lebih banyak familiar serigalanya yang ganas. Meskipun formasi itu mencegahnya untuk menggambar formula sihir seperti Oscar, Imon merasa dia lebih unggul. Dia dengan bangga mengungkapkan bahwa formula sihir yang terukir pada familiarnya akan terus bekerja meskipun dia tidak bisa membuat yang baru. Dengan itu dia memutuskan untuk mengirim Oscar menyusul leluhurnya saat dia mengepung Oscar dari semua sisi dengan para monster familiar. Meskipun jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan, Oscar tetap sangat tenang menghadapi situasi tanpa harapan tersebut. Namun pengalaman tersebut membuatnya akhirnya mengerti bagaimana semua penyihir berbakat dikalahkan dengan mudah oleh Imon. Oscar menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah kekuatan, tapi mereka telah diliputi ketakutan dan didorong ke dalam keputusasaan. Saat dia mengingat kembali momen ketika dia memegang tongkat sihir Putra Rod secara naluriah, Oscar mencengkeram dadanya. Dia hanya bisa membayangkan betapa sakitnya bocah itu kehilangan sihirnya saat dikelilingi monster, dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dipenuhi dengan tekad yang bulat, Oscar mempersiapkan dirinya untuk bertempur, siap memberi pelajaran keras kepada Imon karena berurusan dengan orang yang salah. Sementara itu di kantor kepala Akademi Balsamis menerima kunjungan dari Ruth yang membawa beberapa dokumen untuk diperiksa. Ruth ingin tahu apakah semuanya karena misi tersebut dan Balsamis memberitahunya bahwa mereka harus memastikan tidak terjadi apa-apa pada sang putri. Setelah melihat dokumen-dokumen itu, dia menyadari bahwa ada lebih banyak permintaan dari siswa untuk menggunakan tempat latihan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ruth memberitahunya bahwa ini patut dipuji dan menunjukkan betapa berdedikasi siswa mereka. Saat itu dia menyebutkan sesuatu yang penting, mengungkapkan bahwa Levin telah memulai sesi belajar privat dengan Imon. Begitu Balsamis mendengar ini, dia langsung menyadari sesuatu. Kembali ke medan perang, Oscar kini harus menerima kenyataan pahit bahwa selama familiar yang mengganggu itu masih aktif, tidak ada formula sihir baru yang bisa dibuat. Namun ada sesuatu yang penting yang dia perhatikan, yaitu fakta bahwa sihir pemanggilan familiar tersebut masih dipertahankan, yang berarti jelas ada cara lain untuk memanifestasikan formula sihir. Oscar mencoba memutar otaknya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan ketika salah satu monster melancarkan serangan diam-diam padanya dari belakang. Monster itu menerkamnya meraih lengan kirinya dan Imon yakin semuanya sudah berakhir. Namun di sisi lain Oscar belum siap untuk menyerah, dan saat dia menutup matanya dia memunculkan peluru api besar yang menembus monster tersebut dan bahkan mengenai familiar gajah. Imon panik saat melihat ini, dan dia mulai bertanya kepada Oscar bagaimana dia bisa menggunakan sihir dalam situasi seperti ini. Oscar mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa dia melihat formula sihir di dalam tubuh familiar, yang berarti dia bisa merapalkan sihir asalkan tidak terkena udara. Lengan kiri Oscar berlumuran darah, tapi Imon lebih memikirkan fakta bahwa Oscar mengklaim bisa melihat formula di dalam tubuh familiar. Imon lalu bertanya bagaimana Oscar melakukan hal tersebut karena dia tidak menggunakan tongkatnya, dan Oscar memberitahunya bahwa dia dapat memanifestasikan formula sihir tanpa tongkatnya. Keringat mengalir di wajah Imon karena tak percaya. Dia tidak ingin menerima kenyataan bahwa Oscar mampu merapalkan sihir dengan tingkat sehebat itu hanya dengan jari-jarinya. Oscar bersiap untuk menyerang, namun Imon tidak mau menerima kekalahan, dan dia melepaskan banyak lingkaran sihir. Akan tetapi hal itu tidak banyak berguna baginya karena semuanya diatasi dan dihancurkan oleh api Oscar yang telah disempurnakan. Imon menyaksikan dengan panik saat sihirnya berhasil dikalahkan. Dia menganggap hal ini tidak wajar karena dia adalah penyihir yang berpengalaman dan dia menuduh Oscar menyembunyikan kemampuan aslinya. Meskipun demikian dia tidak berpikir Oscar dapat menggunakan serangan yang sama secara beruntun, tapi Oscar memberitahunya bahwa dia tidak perlu melakukannya lagi. Imon melihat dengan cermat dan menyadari bahwa tongkat sihirnya telah rusak, yang pada dasarnya berarti dia kini tidak berdaya. Ketakutan menguasainya dan Oscar bertanya padanya berapa lama dia pikir dia bisa bertahan tanpa tongkat sihirnya. Imon tanpa malu berlutut memohon pada Oscar untuk mengampuninya. Imon berjanji untuk tidak mengganggu Oscar lagi dan bahkan meyakinkannya bahwa dia akan memberitahukan semua yang ingin dia ketahui. Dia cukup putus asa hingga memberitahu Oscar bahwa dia akan merekomendasikannya untuk tingkat murid penyihir yang merupakan bukti besar sebagai seorang penyihir. Namun Oscar sama sekali tidak tergerak dan dia bertanya pada Imon apakah dia sudah selesai memberikan penawarannya. Dia meyakinkan Imon bahwa dia tidak berniat membunuhnya karena dia ingin agar dia mengakui semua perbuatannya. Tiba-tiba Imon berlari menuju familiar gajahnya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat agar tidak kalah dari Oscar yang dia sebut sebagai rakyat jelata biasa. Imon mengaktifkan lingkaran sihir terakhir yang melingkupi dirinya dan familiar tersebut.
Oscar menonton dengan gari dan terkejut saat Imon sebenarnya bergabung dengan familiar itu. Tanpa disadari Imon mulai menyerang secara membabi buta menghancurkan tanah dan memaksa Oscar mundur. Oscar menyadari bahwa orang itu sudah benar-benar kehilangan akalnya, dan tepat ketika Oscar bersiap mengerahkan segalanya untuk membunuh Imon, sebuah penghalang angin muncul entah dari mana menjebak Imon di tempat. Kepala sekolah menunjukkan auranya saat dia turun dari atas memuji Oscar bahwa dia sudah berjuang dengan baik dan menyuruhnya menyerahkan sisanya pada orang dewasa.